Itu mereka itu boleh saya katakan sekongkol dengan Pilatus tadi. Ya, Sekongkol dengan tunggu, mereka yang artinya tunggu. mau Kenapa, menjatuhkan atau kenapa, menyalibkan Yesus itu kenapa sendiri. imam-imam mengatakan kebangkitan itu adalah penyesatan? Kenapa? Kenapa ajaran kebohongan yang kemudian dikatakan jangan sampai dia datang mengambil mayatnya lalu mengatakan kepada masyarakat, kepada rakyat, mereka sendiri yang curi mayat itu, lalu mereka mengatakan, oh mayatnya sudah ada di kuburan, dia sudah bangkit. Dan ternyata imam-imam kepala mengatakan, orang Farisi mengatakan bahwa ketika diberitakan kepada rakyat bahwa mayat itu bangkit dari kematian, maka itu adalah penyesatan yang akibatnya jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Kenapa imam-imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Farisi bisa berkata bahwa ketika ada pembahasan, pengajaran, dogma, doktrin, pembohongan bahwasanya dia bangkit dari kubur, maka itu adalah kejahatan yang akibatnya sangat buruk. Kenapa bisa mereka tahu seperti itu? Apa alasannya? Alasannya yang tadi Bang jelas, alasannya bahwa para imam dan para Farisi tadi kehadiran Yesus itu mereka tidak terima. Mereka tidak terima, jelas itu Bang. Oh, nggak Karena dari segi pelayanan mereka, mereka terganggu gitu. Enggak, Terganggu maksudnya para imam tadi dan maksudnya para Farisi tadi. kalau mereka mengabarkan bahwa Yesus mayatnya sudah tak ada diakibatkan karena sudah bangkit dari kubur, imam-imam kepala mengatakan itu adalah kebohongan, itu adalah penipuan. Penipuan, kebohongan yang akibatnya sangat buruk, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Itu loh. Nah, kenapa sampai mereka tahu bahwa ketika ada pengajaran kebohongan, mayatnya dicuri, tapi diisukan bahwa bangkit, itu dikatakan adalah penyesatan yang lebih buruk dari penyesatan yang pertama. Apakah kebangkitan ini sesuatu yang buruk memang? Atau kebangkitan ini adalah sesuatu yang baik? Sampai mereka mengetahui bahwa kebangkitan itu adalah kebohongan yang berakibat sangat buruk, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi Tapi kok bagi orang mereka Kristen, yang tidak percaya Bang, boleh juga itu kebangkitan itu merupakan kematian bagi dia kan gitu. Tapi bagi orang percaya kebangkitan itu merupakan awal kehidupan baru bagi orang-orang percaya itu kalau nah, menurut saya. Dan inilah lanjutannya masih ada Bang. inilah Lanjutannya akibat masih ada pada pasal 28 Bang. Masih ada lanjutannya. inilah keburukan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara sebagai seorang Kristen, Yesus bangkit dari kematian itu sebagai bukti apa? Bukti bahwa dia ini apa? Dia manusia atau dia Tuhan? Itu membuktikan bahwa dia itu yang artinya Tuhan gitu, yang Nah, artinya itulah sempurna. penyesatannya. Itulah penyesatannya. Kenapa? Yesus hidup mengajar manusia. Dia manusia. Dia manusia. Dia utusan Tuhan. Dia manusia, dia utusan Tuhan. Ketika dia bermujizat, dia utusan Tuhan. Dia manusia. Tetapi ketika diisukan dia bangkit dari kubur, seketika manusia berubah jadi Tuhan. Itulah keburukan akibat daripada penyesatan tentang kebangkitan. Yang tadinya manusia, yang tadinya rasul, yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, seketika keluar dari kubur jadi Tuhan, dan itu menyesatkan seluruh dunia. Ya di kitab Lukas Bang yang berbunyi seperti ini. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang menyampaikan. Oke. Jadi Yesus datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Pertanyaan seperti ini Bang, apakah kita sangkal pernyataan ataupun firman Tuhan yang disampaikan malaikat itu kepada para gembala itu? Apakah kita sangkal malaikat itu?
Kalau saya tidak bisa mengatakan sangkal malaikat karena pengarangnya adalah Lukas. Jangankan masuk ke dalam kerana, siapa? Yesus aja nggak mengenal Lukas. Yesus tidak tahu siapa itu Lukas. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi, apalagi catatannya. Itu menurut saudara, menurut Yesus gimana? Ada nggak? Jadi bagaimana mungkin cerita itu saya mau percaya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan yang lahir adalah Tuhan, berarti Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Coba. Kalau dia datang ke dunia sebagai Tuhan langsung, karena hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, camkan itu berarti Anda mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulang. Artinya, dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? ya udah ku jawab tadi Bang, dia adalah Kristus, Tuhan di kota Daud. Saya ulang lagi. Dia itu ambigu itu ambigu. Sekarang dia datang sebagai Tuhan. Dia lahir ke bumi ini sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ayo. Supaya kita tahu nih, kenapa imam-imam kepala dan orang Farisi mengatakan kebangkitan itu adalah penyesatan yang lebih jahat daripada penyesatan pertama. Nah, saya ingin tahu, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kedua-duanya Bang, dia miliki itu Bang. Mulai kan? Inilah penyesatannya. Inilah akibatnya. Ya, ini penyesatan. Saya ulang lagi. Dia datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Sebagai manusia juga 100%, 100% juga keilahiannya diterima juga. Itulah penyesatannya itu di situ. Makanya orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan orang Farisi mengatakan, ini kalau sampai ada pengajaran bahwa mayat ini bangkit, maka akan berakibat fatal, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Inilah buktinya. Manusia yang punya akal sehat, berpendidikan, ngaku PNS, ngaku kepala sekolah aja, tidak berfungsi sudah otaknya dibuatnya. Coba, bagaimana mungkin yang datang adalah Tuhan sekaligus manusia? Manusia sekaligus Tuhan. Sedangkan jauh sebelum Yesus itu datang, Tuhan sudah ada pencipta langit dan bumi. Saya percaya. Kalau memang saya tidak percaya dengan isi firman Tuhan itu, saya tidak mengakui dia sebagai Tuhan karena adanya. Itulah yang dimaksud penyesatan tentang dia. Itulah yang dimaksud penyesatan terakhir lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Nggak peduli apapun titel Anda, apapun pekerjaan Anda, kalau Anda percaya terhadap kebangkitan, Anda pasti sesat dibuatnya. Itu kan dalil. Saya percaya dengan kebangkitan itu, Bang. Abang mute aku, Abang mute. Itulah yang dimaksud oleh imam-imam kepala dan orang Farisi. Jangan sampai mayatnya dicuri, lalu muridnya berkata bohong kepada rakyat dengan mengatakan Yesus bangkit. Para imam itu dan para Farisi itu pada konteks ini, saya tidak setuju dengan para imam. Tapi itu berkesesuaian dengan narasi yang Yesus bangun di Matius 12, 38 sampai 40. Artinya saya tidak terima dengan pendapat para imam itu karena mereka bekerja sama dengan Pilatus. Apakah Anda tidak terima pengakuan Yesus yang mengatakan angkatan jahat, orang jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur? Apa nggak percaya juga dengan itu? Itu kepada siapa yang dikatakan oleh Yesus? Orang jahat. Orang jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur, berarti bangkit. Kepada para imam tadi dan para Farisi tadi, itu yang dimaksud oleh Yesus. Berarti kebangkitan Yesus atau kebangkitan anak manusia menurut Yesus itu tanda untuk orang jahat atau bukan? Jawab.
Ulangi sekali lagi Bang Juma 01, 02 belum Menurut tahu Yesus, benar. menurut Yesus, kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Itu tanda kehidupan itu Bang, ada kehidupan baru bagi kita. Iya. Bang Suma, Bang Suma. Ketika dia bangkit, itu kehidupan baru bagi kita. Yang artinya selamatlah manusia itu semua. Yang artinya kembali ke kita ya bisa yang artinya sampai ke Sumatera. Sebelumnya kalau memang dia tidak bangkit, dia tidak sampai ke Sumatera Utara, Bang. Parah. Dari antara orang mati. Jadi dia sampai ke Sumatera Utara, Bang. Aduh, parah ini. Bahkan gitu, dalam hati masing-masing lah. Di dalam hati orang percaya lah. Kalau Kebangkitan Bang Juma, itu, percaya dong. kebangkitan itu tanda untuk orang imam kepala mengatakan kebangkitan itu adalah penyesatan yang berakibat buruk, lebih jahat daripada kejahatan yang pertama. Bagi orang-orang yang tidak percaya. Tunggu. Angkatan jahat ini setelah diberi tanda anak manusia keluar dari kubur, angkatan jahat inilah yang mengajarkan agama Kristen, di mana pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus, daripada imam kepala mahkamah agama, daripada orang Farisi. Karena orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan, mengajarkan agama Kristen. Pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Menurut Abang, orang Farisi itu benar sendiri. ajaran para Farisi dan ajaran para imam tadi? Menurut Abang? Benar itu. Sekaitan dengan kebangkitan. Benar itu benar. Kenapa benar? Sabar dulu. Kenapa benar? Karena dengan isu dia bangkit dari kubur, kata imam kepala, akan berdampak yang sangat buruk akibatnya, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Nah, kita lihat, apakah kebenaran ucapan imam kepala itu terbukti? Terbukti. Didukung oleh ucapan Yesus. Apa buktinya? Kata Yesus, pengikut orang Farisi, pengikut orang Farisi, kata Yesus, pengikut orang Farisi, akibat dengan ajaran bangkit dari kubur, menyebabkan mereka 2 kali lebih jahat daripada Paulus in the gang. Sehingga mereka menjadi orang neraka. Itu dalil. Sahabat Gerhana, barakallahu fiik. Itu dalil, Bang. Loh, jadi kenapa rupanya kebangkitan itu dianggap sebagai penyesatan? Karena Yesus sendiri memberikan legitimasi terhadap penyesatan itu, bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Boleh apa saya akibatnya? katakan sekarang Bang, yang artinya Farisi itu beserta imam itu sama dengan Abang. Seperti itu Bang. Yesusnya sekarang begini, orang Farisi mengajarkan apa? Orang Farisi mengajarkan apa kepada non-Yahudi terkait dengan kebangkitan? Ayo. Nah, orang Farisi tidak ada ajarannya Bang yang saya pelajari Bang. Hei, agama Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Mesianik itu asal usulnya dari Farisi. Iya. Apanya itunya yang artinya kita tidak terima. Artinya mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya dengan kehadiran Yesus itu, karena mereka yang artinya tersingkir apa yang mereka ajarkan biasanya. Contoh pada hari Sabat dulu, ya kehadiran Yesus menjadi diubah menjadi pada hari Minggu. Seperti itu Bang, yang artinya para ahli Farisi tadi dan para imam-imam tadi, kalau menurut saya kehadiran Yesus itu membuat mereka jadi jauh gitu, ada jarak gitu. Maksudnya gimana ini Bang? Antara kekhawatiran imam kepala dan juga orang Farisi dan nubuatan Yesus tentang orang neraka itu sinkron. Begitu juga tanda yang Yesus berikan kepada orang jahat, sinkron semuanya. Jadi kalau diurut ada 3. Kalau diurut ada 3. Buka kamera dong semua 02.
Oh, tunggu dulu Bang, kami ini apa diplomatik. Dia buka kamera biar seru kok. Diskusi nggak ada orang nggak kelihatan. Suara aja dulu dengarkan. Oh, sekarang gini cuma, kalau para imam itu apa mereka tugas mereka rupanya di sinagoge kalau memang abang ketahui, yang abang ketahui lah, yang artinya apa yang menjadi tugas para imam? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ucapan Yesus Matius 23 nomor 1, nomor 2. Apa kata Yesus? Ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Benar. Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Perintah Yesus kan? Untuk mendengarkan kemudian perkataan ahli Taurat dan orang Farisi. Itu perintah Yesus. Jangan kau mengikuti pekerjaan mereka, tapi ikuti perintahnya. Kenapa perintahnya diikuti? Karena mereka itu ahli dalam bidang Torah, ahli di dalam pengetahuan terhadap firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Perkataannya ikuti. Apa perkataannya? Itu tadi. Kebangkitan adalah penyesatan yang berakibat sangat buruk daripada penyesatan yang pertama. Sinkron dengan pengakuan Yesus. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sinkron. Lalu mereka yang percaya terhadap kebangkitan ini keluar meninggalkan Yerusalem, mengajar orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya. Apa komponen pengajaran mereka? Dosa-dosamu telah ditebus dengan Yesus mati di salib, bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan dosa maut. Itu yang mereka jual. Maka kata Yesus, pengikut daripada mereka adalah orang neraka yang 2 kali daripada Paulus itu sendiri. Yang tidak terpisah. Yang pertama nih, saurai. Mudah-mudahan Anda bukan cakrawala berpikirnya. Yang pertama, orang-orang jahat minta tanda. Guru, berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Poin pertama. Sebelum kita sampai kepada poin kedua, Yesus berkhotbah di mana-mana. Dia akan disalib. Dan setelah dia dibunuh, dia akan mati. Dan setelah mati, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia akan dizolimi, dia akan dianiaya, dia akan diserahkan kepada imam-imam. Dia dan bangkit pada hari ketiga, bangkit pada hari ketiga. Sampai pada level kedua, imam-imam kepala dan orang Farisi berkata kepada Pilatus, "Bos, si penjahat ini pernah mengajar, bos. Salah satu ajarannya adalah dia menyampaikan kepada orang-orang kalau dia akan bangkit pada hari ketiga, bos. Tolong bos Pilatus." Sabar dulu. Disitulah ada persamaanmu dengan dia, Bang. Sabar bang, sabar. Sabar bang. Karena ada persamaannya dengan Yesus juga kan. Yesus mengatakan angkatan jahat. Mau menerima kehadiran Yesus itu. Oh, bukan. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu sampai level 3. Nah, setelah imam pun bagus. Sabar dulu. Biar semua orang paham. Di mana poin saya membawa tema ini. Jadi setelah itu, imam-imam kepala orang Farisi datang menghadap kepada Pilatus sebagai pemutus kebijakan pada saat itu. Pilatus, laporan bosku. Yang kita sudah salibkan ini, ada pernah mengajarkan sebelum dia kita salib. Dia pernah mengatakan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Untuk itu, mohon perhatian komandan. Perintahkan, kerahkan pasukanmu, prajuritmu untuk menjaga kuburnya. Sebab jangan sampai muridnya datang mencuri mayatnya. Lalu mereka membohongi rakyat, mengisukan kepada rakyat bahwa kami tidak mencuri mayat Tuhan kami loh, melainkan Tuhan kami bangkit sendiri loh. Jangan sampai itu terjadi, bos. Oleh karena itu, perintahkan pasukanmu untuk menjaga kuburnya. Sebab kalau tidak, maka mereka murid-murid akan mencuri, dan setelah mereka curi, mereka akan menyampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat, guru kami hilang di kuburan. Bukan karena hilang, tetapi karena bangkit.
Dan kalau sampai itu terjadi, kata imam-imam, maka akan terjadi penyesatan yang akibatnya lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Catat itu. Maka apa yang terjadi? Tergenapi ucapan Yesus. Apanya yang tergenapi? Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang jahat, tentara Romawi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkumpul di kuburan Yesus menunggu dia bangkit. Sebab itu tanda untuk mereka. Itu yang pertama. Setelah terjadi, sabar. Ini terakhir. Pada ayat 28, Bang. Terakhir, sabar, terakhir. Oke. Maka ketika kita masuk ke Matius 28, keluar dari kubur kan, lalu apa yang dikatakannya? Kepadaku telah diberi kuasa kan gitu, baik di surga maupun di langit. Murid-muridnya ada yang ragu. Murid ada yang ragu. Sabar dulu. Ada yang ragu muridnya, ada yang mengatakan dia hantu. Ada yang mengatakan ini omong kosong. Sabar dulu, sekali lagi. Ini omong kosong, ini hantu. Kemudian dikatakan mereka tidak percaya, mereka ragu. Itu yang terjadi. Itu masalah itu, Bung. Masalah itu kembali kepada nasihat Yesus. Apa nasihat Yesusnya? Akan datang Yesus palsu melakukan tanda dahsyat. Tanda dahsyat keluar dari kubur, itu tanda dahsyat. Dan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya Yesus palsu ini bisa menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi murid yang percaya tentang yang keluar ini adalah Yesus, itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa murid pun akan terperdaya, murid pun akan disesatkan. Itu satu. Kemudian setelah berkarya makhluk yang keluar dari kubur ini mengatasnamakan Yesus, lihat khotbah Petrus. Khotbah Petrusnya mengatakan apa? Di KPR 2 nomor 36. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia mengatakan begini. Para rasul. Iya. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa Tuhan lantikan ini dibuat? Untuk siapa? Tuhan sudah ada. Tuhan yang sudah ada ini melantik Yesus sebagai Tuhan lagi. Untuk siapa dia dilantik menjadi Tuhan? Untuk orang-orang Farisi. Nah, sebagai orang Farisi yang mendapat kutukan Tuhan baru, dia mengajarkan Tuhannya kepada bangsa Roma dan Yunani. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Roma meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa, menuju kepada dewa baru bernama Yesus. Makanya Yesus mengatakan di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya yang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Inilah kalian menyembah makhluk. Inilah kalian. Inilah kalian. Sekarang mana yang betul? Ini kesimpulan saya, 10 detik terakhir. Anda sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kepala sekolah, saya ingin tahu mana yang betul, mana Tuhan yang benar. Tuhan yang mengutus Nabi Musa atau Tuhan yang baru dilantik di abad pertama yang keluar dari kubur? Mana Tuhan yang benar? Silakan Anda jawab. Kalau masalah Tuhan yang kau tanya sama saya, yang artinya yang mana yang benar, apakah Tuhan Musa atau Tuhan yang sudah di perjanjian baru? Tuhan Musa juga benar-benar bahwa itulah Tuhan yang sejati itu. Tuhan yang Maha Esa yang kau bilang itu, itulah itu. Tapi dia mau berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. No. Itu Bang, yang artinya dia mati bangkit dari antara orang mati. Akibat. Itu semua adalah item-item akibat daripada penyesatan dari kebangkitan. Anda menuduh dan memfitnah Tuhannya Nabi Musa yang Maha Suci turun menjadi mayat. Sedangkan dalil khotbah Petrus mengatakan sangat jelas, pencipta langit dan bumi telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Baca nomor 40-nya. Untuk angkatan jahat. Kenapa Kristen ikut terlibat di sana? Karena orang Farisi telah menjerat kalian menjadi orang neraka yang lebih jahat daripada mereka. Itu
fakta, itu real tertulis. Sama saya Bang, orang Farisi yang ada di sana, saya juga tidak mau menerima kehadiran Farisi itu dan Oh, nggak para bisa. imam-imam itu yang melaporkan kepada Pilatus itu. Saya Nggak tidak bisa. terima juga itu. Nggak bisa, Saya itu bertemu hukuman. langsung, saya juga Nggak bisa sama bang, mereka. itu hukuman, itu hukuman, itu hukuman yang Tuhan sudah putuskan. Yesus mengkhotbahkan itu di Matius 23. Apa kata Saya Yesus? percaya Dengar kepada dulu. Yesus itu sendiri. Oke, sama, bukan kepada sama. para imam itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, dengarkan perkataan Yesus. Bagaimana Farisi itu mungkin? manusia Dengarkan ucapan Yesus nih. Bagaimana Oke. mungkin? Dengar. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari hukuman neraka? Wahai engkau ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari neraka jahanam? Sebab separuh dari utusan Tuhan, nabi-nabi, orang arif, pengajar-pengajar Torah, kau salibkan. Jadi penuhilah takaran nenek moyangmu yang mereka bunuh mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Dan semua ini aku berkata kepadamu akan dipenuhi, akan digenapi, akan ditakarkan kepada angkatan jahat ini. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Jadi Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat sebagai takaran bagi mereka yang telah menyalib orang-orang yang benar. Dan semua ini, dan aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat. Makanya angkatan jahat keluar sampai ke Antioquia, keluar sampai ke Roma, mengajak orang-orang lain untuk masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Dalam nama Kristus. Itu real tertulis. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Satu, kau menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. 2, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. 3, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kepada siapa dibilang Bang? Kepada siapa itu ditujukan oleh Yesus? Jangan kau Orang-orang campur Farisi. aduk Bang. Orang Farisi. Iya benar, makanya aku juga Nah, tadi benci melihat orang Farisi tadi. Sekarang permasalahannya adalah agama menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu ajaran siapa? Ajaran nabi-nabi atau ajaran orang Farisi? Ajaran para nabi juga sudah itu dibuatkan bahwa ada Yesus itu salib. Saudaraku, Itu dibuatkan juga. Saudaraku, kalau saudara bisa menunjukkan kepada saya, Anda adalah seorang pendeta, Anda adalah seorang sarjana teologi, Anda seorang pengajar, kepala sekolah lagi. Kalau saudara bisa menunjukkan kepada saya ada di kitabnya orang Yahudi tentang nubuatan kebangkitan pada hari ketiga, besok aku kawin lagi. Silakan. Benar. Kawin saya besok. Tunjukkan. Benar. Benar. Sekarang juga Anda tunjukkan dalam kitab perjanjian lama, kalau ada nubuatan tentang kebangkitan hari ketiga, besok saya kawin lagi. Ayo. Saya harus menggunakan waktu 10 sekitar 5 menit. jam, 10 tahun, 200 tahun, 10 menit. 2 jam sebelum 10 kiamat. Oke, saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Mobil ada tas Catat. saya. Tas saya itu. Catat komputer. Bung, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Kebangkitan sama dengan penyesatan. Itu masih tanda tanya. Uraian saya yang menjawabnya. Kalau Anda tentang kebangkitan itu adalah tolong tunjukkan nubuatan tentang kebangkitan Kristus di dalam kitab perjanjian lama. Kalau ada, Ya sama besok. hari dulu sama Bang Hari. Bentar dulu. Kalau ada besok saya kawin lagi. Ada nggak yang mau daftar jadi calon nih? Ayo tunjukkan kepada saya. Silakan. Saudara Adik boleh mesianik bantu. Ada nggak nubuat bangkit dari kubur di kitabnya orang Yahudi? Itu buatan Farisi yang dijual kepada Roma Yunani, nyebar sampai Belanda sampai ke Indonesia. Asal kalian tahu. Di bawah ada laki-laki mengatakan sama saya, Bang. Lu pikir gue bernyari apa? Ada Ayo, ayatnya silakan. Bang, ada ayatnya. Nubuatan siapa, Bang? Silakan. Saya catat. Nubuatan kebangkitan Yesua ya. Iya, ada Iya, ayatnya, Bang. Silakan. Ini saya catat nih.
Gimana? Ya, catat ya ayatnya ya di kitab Mazmur, Bang. Mazmur. Mazmur Tunggu berapa? sebentar. Iya, silakan. Mazmur. Silakan. Mazmur sabaraha. Mazmur 6 ayat 10. Mazmur 6 ayat 10. Oke, Mazmur 6 data nomor 10. Oke, silakan Anda Iya, baca. Mazmur. Heeh. Silakan. Mazmur 6 ayat 10 ya. Yuk, Puput. Silakan. Tunggu. Jangan ada musik. Matikan musik. Mazmur 6 ayat 10. Coba aku Oke. bacain dulu ya. Bacain. Musik. Mustriknya dimatikan musik. Iya. Aku buka ayat Mazmur. dulu. Oke. Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 6 apa nomor 16 nih? Ku catat nih. Yang benar yang mana? Tunggu. Sabar. Ayo, saudara kepala sekolah, Bang Fuhon, silakan dibantu. Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 16 ayat 10. Oke, silakan dibacakan. Cukup dibacakan aja. Iya, 16. Mazmur 16 ayat 10 ya. Oke, dibaca. Apa rekan sangen deto? Silakan. Mazmur 16 iya ayat 10 berbunyi. Karena engkau tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut, dan engkau tidak akan membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Mana itu justru mencerminkan khotbah Petrus. Tahan 1 menit. Tahan dulu. Mazmur 16 itu, sabar 1 menit. Mazmur 16 itu penggenapan dari apa yang diuraikan Petrus di khotbahnya di KPR 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Daud telah menceritakan tentang Mesias, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, kata Petrus. Dia berkata bahwa Mesias akan bangkit di tengah-tengah kita. Di mana Mesias itu adalah jasadnya tidak mengalami kematian. 1, jasadnya tidak ditinggalkan di dunia orang mati. 2, tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke surga. 3, jadi itu penggenapan yang Anda baca di dalam Mazmur 16 tadi. Itu uraian Petrus di dalam khotbahnya. Makanya karena Yesus tidak mati, maka ada Yesus yang mati, sehingga Petrus mengatakan seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan, yang mati itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Yesus aslinya tidak mati. Anda baca Mazmur 16 itu seirama dengan Mazmur 118, di mana Yesus tidak mengalami kematian. Baca baik-baik tuh, baca baik-baik dalilnya. Kalau menurut Bang Suma, penulis Mazmur itu siapa? Penulis kitab Mazmur siapa? Nabi Daud. Oh iya, benar. Ya, memang benar. Penulis kitab Mazmur itu Nabi Daud. Sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati. Berarti dia tidak mati. Tidak diserahkan ke dunia orang mati. Berarti dia tidak masuk ke kuburan. Engkau di sini Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alat maut. Benar. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudus Tuhan melihat kebinasaan. Ini bukan ditujukan. Ini bukan untuk Nabi Daud, tapi ini ditujukan kepada Yesua. Benar. Yesus mengatakan di Lukas 24:44, aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, Tuhan tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Berarti yang masuk ke kuburan dunia orang mati itu bukan Yesus. Camkan itu baik-baik. Yang saya tanya, ada enggak nubuat di dalam kitabnya Yahudi Mesias mati bangkit pada hari ketiga? Ada enggak? Kalau ada kawin lagi. Daud kan keturunan orang Yahudi, Bang.
Nggak ada urusannya. Yang saya tanya, nubuat untuk Yesus ada nggak dia mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitabnya Yahudi? Ini ayatnya di Mazmur Itu 16 ayat bukan 10. masalah. Jangankan bangkit. Mazmur 16 nomor 10. Jangankan bangkit, mati aja kagak. Coba buka dulu bang, coba buka Yesaya 53 ayat 4 sampai 7 ini. Silakan Anda bacakan. Tinggal Anda baca. Tinggal Anda Oke, bacakan. Silakan. Ya. Sesungguhnya dialah menanggung penyakit kita dan memikul Yesaya 53 ayat 4 sampai 7 ya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Sesungguhnya dialah menanggung penyakit kita dan memikul derita kita. Padahal kita menganggap dia kena tulah, dihukum Allah dan ditindas. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Dia dianiaya dan ditindas, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa untuk disembelih, seperti domba yang dibuat dan di hadapan orang yang menggunting bulunya, maka dia akan membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya. Mana dia bangkit? Mana dia bangkit? Mana? Kasih saya waktu 1 menit. Dengarkan, pakai otak berpikir. Anda seorang guru pendidik, dengarkan saya. Kalau berbicara tentang penganiayaan, penyaliban, pembunuhan, penyiksaan, tikaman, dan seterusnya bergejibun di dalam kitabnya orang Yahudi. Kenapa bisa demikian ada tertulis? Karena para wakil Tuhan, duta Tuhan, rasul Tuhan yang diutus kepada kaum Bani Israel itu mengalami penganiayaan, penindasan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Makanya Yesus menceritakan di dalam Matius 23 nomor 13 sampai nomor 39, endingnya jelas di sana bahwa orang-orang Yahudi ini gemar kali membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Sampai Yesus mengatakan, engkau keturunan ular beluda akan menanggung dosa daripada nenek moyangmu yang telah membunuh dan menyalib orang-orang benar. Mulai dari ini Habel, selalu kayak apa berkorban. mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Bereknya yang dibunuh di atas mezbah. Itu jelas itu. Maka bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Nah, kita sudah sampai pada ending itu, bahwa memang penganiayaan. Abang, ini kerasukan apa sih? Sabar, Bung. Sabar. 10 detik. Kalau data-data seperti itu, penganiayaan, pembunuhan, memang bergejibun di kitabnya Yahudi, dan Anda tinggal kawinkan dengan Yesus. Oh, Yesus disalib. Oh, ini nubuatannya. Oh, Yesus dicambuk. Oh, ini nubuatannya. Tapi yang jadi permasalahan ini, yang ku minta bukan itu, Paman. Yang ku minta adalah nubuat bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu yang ku minta. Mazmur 16 tidak. Yesaya 53 juga tidak. Masih ada lagi yang lain? Enggak, begini Bang, cuma aku jelasin dulu ya. Mazmur 16 ayat 10 itu bukan ditujukan untuk Nabi Daud, karena Nabi Daud itu mati dan membusuk. Nah, ini ditujukan kepada Elohim Yesua. Ayat ini bang bukan untuk Nabi Daud. Di Ayat situ ini bukan untuk Nabi Daud, tapi ini di untuk situ kan Tuhan sudah Yesua, Bang. kubilang itu bercerita tentang Yesus. Saya mengaminkan Iya, itu. ini nubuatan tentang kebangkitan Yesua loh. Apakah di Mazmur 16 nomor 10 itu berbicara tentang bangkit keluar dari kubur atau tidak? Iya. Karena, baca lagi, baca. Justru baca lagi Mazmur. Yesus di sana. Yesus di sana tidak diserahkan ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu apa namanya? Kubur atau restoran? Enggak, begini Bang, soalnya jawab dulu. Soalnya begini Bang, soalnya pengajar teolog juga mempercayai Mazmur 16 ayat 10. Saya pun percaya kalau itu tentang Yesus. Masalahnya yang saya minta tentang kebangkitan dari kubur, data yang Anda sajikan justru Yesus tidak masuk di kubur.
Dengarkan Hosea 6 Ya, ayat karena 2. dia kan Tuhan tidak Bacakan. tubuhnya tidak mati, tidak mengalami. Bacakan. Silakan. Nabi Hosea menubuatkan pemulihan Ya. umat Allah dengan janji. Hosea Dia berapa? akan Hosea berapa? menghidupkan kita. 2 apa 4 itu? Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 ayat Itu 2. bukannya Hosea 4? Coba diperhatikan lagi. Hosea 6. Hosea 6 ayat 2. Oke. Sip. Hosea 6. Silakan. Abang aja yang membaca di situ biar lebih jelas, Abang. Saya Bibalnya kecil. Oh, kecil. Cilek nih, cilek. Kacamata 6 ayat 2 biar saya Dia cari. menjadikan orang kudus. Hosea Ya, 6 ayat 2. Itu bukan Yesus, Biar itu abang- kita. Itu Biar kita. Abang nanti pindah agama ya. Hei. Dengarkan Bang bunyinya. Hosea 6 ayat 2. Kita akan dibangkitkan. Dengarkan, ia akan menghidupkan kita sesudah Kita. 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan Kita. membangkitkan kita. Kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Bukan Yesus. Itu kita. Itu berbicara tentang kita, Paman. Yang ku minta Mesias. Ini bang Suma aku bacain ya Bang Suma ya. Boleh. Bang Suma aku bacain lagi Mazmur Iya. 16 ayat 10 ya. Kawin kita besok nih kawin. Gagal lagi Bang Hosea Suma, 6. Bang Suma aku bacain lagi Mazmur 16 ayat 10 aku bacain Mama. lagi ya. Begini maksudnya Mazmur 16 ayat 10 itu begini. Karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Iya. Yahweh tidak akan membiarkan orang Oke. kudusmu. Orang kudus di sini Yesua loh. Lalu yang Orang kudus teriak, Yesua melihat kebinasaan. Elia, Kan mati itu kan binasa, Bang. Mengapa kau meninggalkan aku itu siapa? Mengapa engkau meninggalkan aku, itu perkataan Yesua. Lalu yang di Mazmur 16:10 itu dia tidak meninggalkan aku itu siapa? Itu karena Yahweh tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alat maut. Yahweh tidak akan Batal membiarkan kawin. orang kudusmu di sini Yesua Batal orang kawin kudus. besok. Yesua melihat Batal. kebinasaan. Yesua itu Batal tidak binasa kawin. karena dia tidak binasa bangkit dari kematian, Bang. Tadi dibilang Karena Eli, iman Kristen kenapa kau meninggalkan tanpa aku lama kebangkitan, iman sekali? Kristen sia-sia. Sekarang Anda mengatakan Yesus tidak ditinggalkan. Mana yang betul? Iya, Bang Suma, tanpa kebangkitan Yesus Masya, iman Kristen sia-sia saja. Enggak Sia-sia jadi kita beribadah. kawin. Hah, cari data lain. Mazmur 16 nomor 10 tidak menolong kalian. Enggak, Hosea 6 nomor 2 enggak menolong kalian. Yesaya 53 4 sampai 7 orang tidak teologi menolong loh, kalian. Bang Suma, Gagal ini kawin. diajarkan Gagal. orang teolog loh. Pengajar teolog yang ngajarin Mau ini loh. orang Bang Suma. teolog, mau dia orang tolol, kalau tidak sesuai data tidak boleh dipakai. Saya Indah, karena mengatakan, Bang Suma tidak memahami ayat ini. Bang Suma nggak paham ayat ini. Bung, di situ Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan Ayat ini bukan diserahkan ke ditujukan untuk kubur. ya, ini kan penulis Mazmur kan Nabi Daud, Bang. Mama, tadi kan sudah Penulis kubilang Mazmur Nabi itu Daud. memang Ini bukan untuk ditujukan Yesus. untuk Daud, tapi untuk Yesua, Bang. Bukan Sudah ditujukan untuk kuakui Daud. itu. Heeh. Sudah Ayat ini kuwajiban bukan untuk Daud, tapi padamu. untuk Yesua, Bang. Ya percayalah. Tidak ada di dalam percaya bahwa kitabnya Yesus Yahudi. Allah. Orang mati bangkit dari kubur itu nggak ada. Jadi kesimpulannya, akibat yang sangat buruk yang dikibatkan oleh kebangkitan itu adalah orang-orang mengganti Tuhan yang benar dengan menyembah makhluk kuburan. Itulah yang ditakutkan oleh imam-imam kepala. Jangan sampai ada isu kebangkitan, sebab isu kebangkitan itu akan menyesatkan orang-orang jauh lebih sesat daripada penyesatan yang pertama. Inilah yang terjadi. Orang ke gereja hari Minggu berbondong-bondong bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Sadar nggak sih kalian ini? Orang yang percaya kepadanya sebab mereka mendapat Lazarus saja, Bang, bangkit Batal dari kubur. kawin, batal kawin. Lazarus saja Batal bangkit kawin. dari kubur, Bang. Jadi, Bang, Mazmur 16 ayat 10 ini untuk Yesua, bukan untuk Nabi Daud, Bang. Iya, iya. mereka mendapat korban
Mansur Udah udah. dari Ini tadi pengajaran ku bilang teologi iya. loh, Bang. Udah kuakui itu, sudah kuakui, sudah kuiyakan. Iya, itu untuk Iya, Yesus. bukan untuk Nabi Daud, dia tapi untuk Di Yesua mana ya. Yesus tidak akan ditinggalkan dari dunia orang mati. Artinya dia tidak masuk ke alam kubur. Cak Ayo. Lazarus aja bangkit dari kematian, Bang. Lazarus bangkit dari kematian kok. Ya, kenapa nggak sembah sekalian Lazarus? Biar Tuhan kalian banyak. Karena Lazarus itu yang membangkitkan Lazarus itu Ruah Kodes loh, Ruah Kodes yang Nggak membangkitkan ada Lazarus. urusan, Yesua juga Paman. Yesua juga bangkit dari Ruah Kodes. Kita nggak ada urusan dengan bukan itu, sembah, Paman. Nggak ada Bang. urusan. Kita Bukan sembah. itu yang menjadi poin kita hari ini, Paman. Poin Setiap kita orang adalah yang artinya kami ketika sembah. Anda cocokologi kitabnya Yahudi tentang penyaliban, tentang kematian, tentang ditampar, didulahin, diseret, dan seterusnya. Oke. Tapi sinkronkan dengan kebangkitan pada hari ketiga itu. Mana di kitabnya Yahudi ada enggak? Iya, ini Kepada murid-muridnya sudah yang ditulis oleh Nabi Daud. Ada, Paman, batal kawin. Ya, kita perjanjian baru sudah ada dikasih tahu kepada murid-muridnya. Saya nggak Maka tanya tiba itu. harinya. Saya nggak tanya karena itu firman Tuhan. Perjanjian lama yang saya tanya. Nubuat tentang kebangkitan keluar dari kubur ada enggak? Makanya Banyak sekali Bang. Banyak sekali. Begini, Mazmur 16 ayat 10, Yahweh tidak akan membiarkan orang kudusmu. Mu di sini orang dasar loh. NU di sini orang Yesus, ya nggak dikubur, toples. Bagi Bang Juma 01. karena Udahlah, dia udah aku percaya. nggak paksain juga kalau Bang Suma nggak percaya ya sudah, yang penting Saya ini penjelasan. percaya lagi, Yesus Bang. tidak masuk ke alam kubur. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalau nggak masuk dalam kubur Bang dan Ini tidak beda lah dibangkitkan. kita. Udah. Asar Bang, dulu sia-sia aku. iman Aku sholat kami. asar dulu. Aku Jangan nggak paksain kemana-mana. juga ya Bang, ya aku nggak paksain juga. Aduh, parah ini. Iya, Aku kita minta kan dalil. Suma begini aja Bang Suma, versi kita beda Bang Suma, versinya beda tuh. Aku minta Iya, dalil. versinya beda. Sampai Aku kapanpun minta nggak bisa kita dalil samakan. tentang kebangkitan Ini Anda. adalah versi kita beda jadi. Anda menunjukkan justru dalil Yesus tidak disimpan di dunia orang mati. Kalau dia tidak masuk ke alam Ini, orang enggak. mati, berarti dia nggak bangkit dari sono. Bagaimana mau Bang bangkit? Suma, mu Masuk di situ aja huruf dasar itu merujuk ke Tuhan loh, Bang Suma. Perhatikan tulisannya, huruf dasar itu merujuk ke Tuhan. masuk ke dunia Di situ bukan orang huruf mati kecil loh. aja kagak. M di situ, M itu huruf dasar di situ, bukan huruf Hey. kecil Bang. Kamu tidak akan membiarkan terima kasih orang untuk kudusmu tawarannya. binasa. Kamu tidak akan membiarkan Bukan aku masuk ke dunia kasih, orang kan? mati dan tidak akan membiarkan orang kudusmu binasa. Berarti Yesus tidak binasa, berarti Yesus tidak masuk ke kubur. Begitu, Mas Ayu. Enggak begitu, enggak. Maksudnya ini kan banyak orang beranggapan ini ditujukan untuk Nabi Daud, tapi Nabi Daud sudah mati dan mayatnya hancur kan? Nabi Daud Justru sekarang kan karena sudah mati dan itu mayatnya Yesus hancur. tidak mati, Paman. Iya, memang dia tidak mati, dia bangkit. Loh, Nah ini ayat ini untuk Yesua, bukan untuk Nabi Daud, Bang. yang saya Ini tanya ditujukan- tentang kebangkitannya mana? Nah itu tidak binasa, karena dia tidak binasa, Bagaimana? Bang, maka dia bangkit dari kubur. Ih, mati nih ya. Apakah ada orang binasa bangkit dari kubur? Bagaimana mungkin mau binasa? Hanya Bagaimana orang mau yang tidak bangkit binasa yang kubur? bangkit dari kubur. Hei, Sedangkan bagaimana Daud mau- sudah mati, mayatnya hancur, Bang. Daud sudah mau mati bang- kan, Bang? Hei, bagaimana mau Nabi bangkit Daud dari sudah mati, kubur? mayatnya Hei, hancur. Bagaimana Ini bukan mau ditujukan untuk Nabi Hei, Daud loh. Bagaimana mau anak-anak bangkit Bang dari Cuma ini. kubur sedangkan mati aja kagak? Bangkit dari kubur itu salah satu mujizat loh, Bang. Bagaimana mau Sekarang bangkit kalau abang binasa tidak aja percaya, tidak, nggak mati ada aja masalah. tidak. Apa permasalahannya? Begini Bang Suma, Yesua berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambil Ayo nyawanya. teman-teman api pusat naik dulu dong. Bawa suntikan Yesua mati. berkuasa bawa untuk menyerahkan nyawanya dan Ayo, berkuasa untuk bawa mengambil super nyawanya Petra naik gitu, ke Bang. sini kodong. Ini ditujukan untuk untuk Yesua, bukan untuk Nabi Daud, Bang. Karena Iya, Nabi aku Daud. udah paham kalau itu. Iya, Mas oke ya, Ari. oke, terima kasih. Sama-sama, aku udah paham kalau itu. Itu untuk Yesus. Makanya dia tidak bangkit sebab dia tidak binasa.
Yang bangkit itu yang mengalami Bagi orang kematian. percaya. Bagi orang tidak Oh, percaya. itu aja yang percaya. Percaya kepada orang Farisi. Iya. Kami percaya. Ya silakan Makanya aja. kami akan dibangkitkan nanti di Iya kembali. betul. Silakan aja. Kalau sekarang kan gini konsekuensinya bang. Kalau memang abang tidak percaya, teman-teman, mungkin abang api ke pusat neraka boleh nanti. nggak Kalau naik? kami percaya, kami ke surga. Silakan, Gitu, kan bang. sudah dikatakan bahwa pengikut Farisi menjadi penghuni neraka. Neraka juga butuh warga. Kan tadi udah aku bilang kami Astagfirullahaladzim. bukan pengikut Farisi. Lalu siapa Kami yang tidak Anda percaya ikutin? pada situ. Siapa yang Anda ikutin menyembah Yesus? Ya, Siapa bang? Yesus. Yesus menyembah Yesus. Ya kami yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya sampai iya, sekarang. itu ajaran Farisi. Amin. Itu sudah jelas itu. Saya tidak tanya itu. Orang Kristen pengikut Farisi menyembah Yesus. Iya. Kan Yesus dijadikan Tuhan untuk orang jahat. Jadi Yesus itu memang Tuhan bagi sekelompok manusia di bumi ini. Siapa mereka? Orang-orang jahat. Muhammad. Oh, jangan ke bawah nabiku, nggak ada nubuatannya di dalam kitabmu. Jangan bang, jangan. Sekali satu aja pun sebut namanya udah marah abang. Wah, abang ini. Jangan. Kami udah kau apa kan? Apa namanya teh? Kau ulang-ulang. Kami sebutkan itu udah salah. Naik dong, api pusat naik dong. Aku mau ibadah dulu. Ayo Bilang dulu teman-teman. mawar itu bang sampai 1.000 dulu aduh. Iya teman-teman, ayo. Jangan kemana-mana ya. Teman-teman sudah paham tentang penjabaran saya kan? Paham dong ya? Pasti itu paham. Teman-teman muslim pasti paham. Mereka orang-orang cerdas kok. Itu cuman-cuman. Terima kasih. Terima Lop-lopnya. kasih. Makasih juga. Paham, alhamdulillahirobbilalamin. Penting Ya target. itulah memang Saya udah mereka sampai. itu berzakat itu bang, berzakat itu memberi sedekah. Ya. Jadi Iya. Sangat paham kan 3 poin tadi ya. Nubuat tentang orang jahat diberi tanda, kemudian ada orang-orang Semakin Farisi, diganti imam kepala kehidupan mengetahui Allah. bahwa kebangkitan itu adalah penyesatan. Karunia yang diberikan Kemudian yang Tuhan ketiga, kepada dia. orang Farisi Sifat ini memberi. pengikutnya 2 kali Iya, lebih Bang. jahat dan adalah Lebih orang baik neraka. Udah memberi paham kan? daripada Nah, makanya mereka menerima, diusir, gitu. diusir nanti karena mereka pengikut orang Farisi, bukan pengikut Yesus. Yesus mana ada nyembah Yesus? Yesus itu nyembah Biar Tuhan. adanya uang pulsa. Apa sih orang ini? Ngoceh pulsa, ngoceh uang. Orang bahas tentang kekecewaan karena gagal kawin, malah dia bahas mawar. Wah, kami udah kiannya di situ tetap iman kami bang. Ya, mana kita buat? Nah, Ya itunya sudah. kami safari. Iman anda lah yang, makanya Al-Quran mengatakan farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Memang sudah pantaslah segolongan manusia itu masuk neraka karena sudah sampai kepadanya kebenaran tapi ditolaknya. Jangan salahkan Tuhan kalau nanti Anda menjadi penghuni neraka, jangan. Karena sudah datang kepada kalian kebenaran itu tapi kalian menolak, kalian gengsi gitu, lebih sibuk dengan mawar. Tapi pusat. Tapi orang ngeburu menghina mau hikmat salat. pendidikan itu kitab Amsal 1 ayat 7 bang. Takut Tapi akan Tuhan adalah pusat. perbuatan ketahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kembali kepada Tapi Bang Zuma itu pusat. karena di sana. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, sebab mereka melihat kerajaan surga. Seperti itu bang. Itu adalah khotbah Yesus di bukit gitu. Iya, suka-sukanya Ya, lah. Enggak suka-sukanya bang. Memang itu teladan atau panutan bagi hidup kami yang harus kami junjung tinggi dan harus kami yakini dan kami percayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Dan ada juga nanti di hari hari terakhir ya. Oke. Kembali kepada Goldian bang.
Serahkan kepada Bang Gul. Assalamualaikum Gurunda. Gurunda mau Salam sholat Dinda. dulu teman-teman. Iya, saya ibadah dulu dek. Bentar aja kok, bentar aja. Oh, iya. Saya harus tuntaskan materi ini soalnya. Ya, gimana Bang? Balik ke aku Oke. dulu. Saya ibadah dulu ya teman-teman, jangan kemana-mana Oke, ya. siap. Izinkan saya Teman-teman. mendoakan antum semuanya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman izin ambil alih ya, Gurunda mau sholat. Kita nggak kebatian, kita mesianik, nggak beribadah kita. Ya begini bang Suma 02, soalnya kalau kita tidak mengimani Yesua itu tidak bangkit dari kematian, itu sama saja kita menuhankan orang mati. Kita orang Kristen kan tidak menuhankan orang mati. Orang Kristen menuhankan orang hidup. Berbahagialah orang yang percaya Bang, sebab mereka juga nantinya akan diselamatkan seperti itu Bang. Tidak begini bang, kalau Yesua itu tidak bangkit dari kematian, iman kekristenan itu sia-sia, percuma. Ya, gereja kita nggak ada itu, nggak ada. Bentar. Sia-sia lah iman Kristen kalau Yesus. Bentar. Ini yang Kristen siapa? Zuma 02 atau Ari Mesianik? Halo, silakan dibuka mute-nya. Oh, Kristen kedua-duanya itu. Yang satu Kristen ini lucu teman-teman ya. Agamanya satu, kitabnya satu, tapi pandangan tentang Yesus berbeda. Tadi aku dengerin, aduh, pusing jadinya. Silakan Ari Mesianik. Dibuka mute-nya itu. Kok nggak mau dibuka sama Ari? Nah, Oke. silakan Bang. Oke bang. Bukan ya. Begini bang, kalau kekristenan itu, kekristenan itu ada dua pola, polanya ke Ibrani sama ke Yunani bang. Jadi tinggal orang Kristen tinggal milih aja mau pola ke Ibrani atau pola ke Yunani, tinggal pilih. Begitu. Karena ada pola-polanya. Dua-duanya itu benar Bang, kitab kita itu yang artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, benar itu dua-duanya. Tidak bisa disangkal dan tidak boleh diganggu gugat. Begini bang, bang. Tidak bisa disangkal. Bang Suma masih Suma 02 masih pakai kitab LAI ya. Dua-duanya yang artinya ya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kitab LAI itu banyak kekeliruannya. Baru nama Tuhan Yahweh itu ditaruh di belakang kamus. Masa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi namanya ditaruh di belakang kamus Bible? Kamus Injil itu kan tidak menghargai nama Sang Pencipta. Kalau begitu nama Yahweh itu cuma ditaruh di belakang kamus, di belakang kamus Bible. Kalau kitab lain itu sudah yang kita pakai dan itu sudah mereka apakan itu ya, yang artinya bahwa itulah terjemahan asli juga ya, yang nyampe ke Kristen yang ada di Indonesia lah Bang, itu yang diakui LAI Bang. Jadi jangan kita salahkan itu Bang. Kalau memang ada salah penulisan menurut Abang ya, itu ya bisa juga diminta kepada para para ahlinya lah yang berkenan, yang berkompeten ke sana, seperti itu Bang. Siapa yang berkompeten? Tapi Bang Suma 02 masa itu kesalahan itu harus dibiarkan terus begitu? Itu kalau ada kesalahan tidak boleh dibiarkan. Karena Apanya yang salah menurut Abang? Apanya yang salah? kesalahannya itu nama Tuhannya diganti. Tuhan huruf besar semua itu diganti. Yahweh diganti dengan Tuhan huruf besar semua, baru kesalahan fatal di kitab LAI nama Allah itu dijadikan sebutan juga. Allah itu nama pribadi, tetapi di LAI dijadikan juga sebagai sebutan. Allah itu nama loh, bukan sebutan. Jadi kata Allah itu diterjemahkan itu dari kata Adonai Bang, kata Adonai. Jadi
Kenapa tidak Yahweh kita sebut? Salah bang, Tuhan aku Allah koreksi itu? bang Zuma, aku koreksi. Kata Ya. Allah di dalam LAI tidak pernah diterjemahkan dari kata Adonai, tapi dari kata Elohim Iya benar. atau dari kata Theos dalam bahasa Yunani, gitu bang. Sedangkan kata Adonai diterjemahkan oleh LAI ke bahasa Indonesia itu dengan pilihan kata Tuhan. Coba abang buka lagi deh. Oh, Lanjut berantemnya. Aku lurusin aja. Assalamualaikum poinnya- Kang, sama Tapi Julius. poinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Bang Jul. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi. semuanya. Tapi yang saya simak tadi poinnya bukan di situ. Menurut Bang Ari, Allah ini nama atau gelar? Kalau Allah ini nama pribadi, nama Oke. Tuhannya. Kalau menurut Juma ini Allah ini nama atau gelar? itu gelar ya. Nah, ini kan udah beda nih di sini. Pemahamannya gelar itu diambil dari mana itu? Bang Suma 02. Kalau Bang Suma 02 mengatakan Allah ini gelar, orang Islam protes loh. Orang Islam keberatan. Karena menurut orang Islam Allah ini nama pribadi, nama Jangan bawa Islam, Bang Ari, jangan bawa Islam, jangan sok ke Islam-Islaman, nggak usah sok membela Islam. Kalian berdua ribut aja dulu masalah itu. Aduh, berarti tidak paham ini ceritanya nih. Jadi di LAI kan Allah itu dijadikan nama, dijadikan sebutan juga. Jadi bingung kita. Begitu. Jadi orang Kristen itu mempunyai Tuhan sendiri. Tuhannya orang Kristen, Yahweh, Tuhannya orang Islam, Allah. Dan di mana Allah dan Yahweh ini dua pribadi yang berbeda. Seandainya Allah dan Yahweh ini pribadi yang sama, tidak jadi masalah. Tetapi Yahweh dan Allah ini dua pribadi yang berbeda. Pribadinya berbeda. Jadi kalau disamakan tidak bisa, karena Allah dan Yahweh itu dua pribadi yang berbeda, tidak sama. Begitu. Kalau soal tentang nama, yang pertama dia kan aslinya itu dari bahasa Ibrani yaitu Yahweh kan. Yahweh itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan, huruf kapital yang artinya huruf kapital, huruf besar semuanya. Tuhan Besar gitu. semua, iya. Ya, itulah yang diterjemahkan dari kata Yahweh. Huruf kapital semua dibuat kata Tuhan itu. Dan kata Elohim itu diterjemahkan menjadi Allah gitu. Kenapa dia terjemahkan kembali kepada Tuhan Allah gitu, seperti itu? Dia itu bisa juga kembali kepada isi tita. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kata Yahweh tadi tidak bisa sembarangan kita sebut. Itu yang merujuk ke sana. Tidak boleh asal ucap itu Yahweh kita bilang. Tidak boleh. Di Israel itu terjadi itu. Jadi siapa namanya dibuat itu ditanya Musa juga kepada Tuhan Allah itu kan gitu. Kalau Bang Pihun, kalau nggak boleh disebut, kenapa barusan Anda nyebut hai? Oh, kita kan sekarang diskusi ataupun dialog kan? Diskusi. Nggak boleh, walaupun dialog nggak boleh Dari disebut mana kata hai. Adonai Nggak tadi? boleh. Dalam doa dan puji-pujiannya harus dong. Dari Masa mana kata Adonai tadi? Jadi ketika tidak diperbolehkan menyebut nama Tuhan Allah tadi, nama kata Yahweh tadi tidak diperbolehkan. Itu jadi siapa yang menjadi kami sebut nama yang artinya itu dijawab. Oh ya. Kan ya, itu di 10 hukum Taurat Adonai. udah berbunyi kayak gini, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, Anda aja barusan nyebut hai. Kok disebut? Kita kan sekarang diskusi Bang. Itu sih nggak boleh dong. Kan di situ udah ada larangannya, gimana sih? Iya, itu titah ketiga itu ya. Kalau nggak salah ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nah, makanya Itu. jangan disebut lagi ya. Hai disebutin. Ayo lanjut Pak Ari. jadi Bang Suma 02. Jadi kan nama kudus katanya tidak boleh disebut. Jadi kalau begitu Yesua
atau Yesus tidak boleh kudus, tidak boleh disebut dong karena kudus. Ah, kalau yang Yesua yang Pak Suma bilang Yesus itu kudus kan? Kudus. Kenapa Pak Suma 02 sebut? Coba. Kan katanya kalau kudus nggak boleh disebut. Artinya seperti ini Bang, tidak sembarang tempat yang artinya kita menyebutkan itu pada tempatnya. Kalau contoh berkhotbah atau apa boleh kan, di gereja boleh kan, pada tempatnya Bang, yang artinya jangan ke sembarang tempat kita mengucapkan itu. Bang, disebut di dalam doa dan puji-pujian. Ari, jangan sebut lagi Bang Juma 02, dia nama aslinya Pikun, panggil Pikun aja Pikun. Iya, Pikun ya. Dia nama aslinya Pikun, panggil aja Pikun. Itulah itu dia. Sang juga tidak bagus juga seperti itu. Oke. Makanya nama kudus nggak boleh disebut. Tetapi Yesus berarti Pak Suma 02 itu sebut Yesus berarti Yesus nggak kudus dong karena disebut. Coba jawab. Larangan untuk Yesus juga itu tidak ada dibuat. Kalau di kitab Perjanjian Lama itu kembali karena abang tanya tadi berasal dari mana ini kata Allah ini, bukan Allah ini. Yahweh itu disebut dalam doa dan puji-pujian, disebut oleh imam, disebut juga oleh jemaat. Jadi itu bisa disebut dalam doa dan puji-pujian dan lagu-lagu. Bang Suma 02, kami punya lagu-lagu. Akhirnya Bang Juma 02 lagi, Pikun. Iya, Bang Pikun. Bang Pikun. Bang Pikun, kami Yahweh Yesus Masya itu kami banyak bikin dalam lirik lagu rohani loh. Lirik lagu rohani kami pakai Yahweh Yesua. Itu jangan kembali ke Bang Pikun tadi. Yang artinya siapa yang menggantikan nama itu dibuatnya adalah Adonai. Adonai. Yang artinya diterjemahkan menjadi Tuhan Allah. Itu seperti itu Bang. Makanya itu kenapa itu terjadi kata Tuhan Allah ataupun kata Adonai. Karena kita tidak sembarang menyebut kata yang Yahweh tadi. Seperti itu Bang, terima kasih. Bunga mawarnya tidak ada ya. Begini, aku kasih tahu sama Bang Pikun ya, Asem sama Adonai itu sebutan bukan nama. Itu sebutan Bang, bukan nama. Elohim juga sebutan bukan nama. Jadi harus bedain mana nama, mana sebutan. Jadi kalau diskusi, orang diskusi itu baru tidak bisa membedakan mana nama, mana sebutan, mana bahasa, bingung. Jadi kalau mau diskusi harus tahu membedakan mana nama, mana sebutan, mana bahasa. Jadi emang banyak apologet itu penginjil diskusi tapi tidak bisa membedakan mana nama, mana gelar, mana bahasa. Saya tanya dulu Bang Ari Mesianik. Kalau gereja kita gereja apa Bang? Ya, Protestan, tak Katolik, tak apa gimana? Gimana Bang? Yang mana Bang? Kami Mesianik pengikut Sang Mesias. Maksudku gereja apa itu? GFF, Gereja Pemulihan Firman. Oh itu ya. Oke lah Bang kalau itunya. Pikir tadi entah Katolik entah Protestan gitu. Sudah mendunia loh, sudah all the well. Gereja kami sudah all the well, sudah mendunia. Bukan saya di Indonesia tapi seluruh negara hampir ada. Oke lah. Yang penting percaya kamu kepada Tuhan Yesus ya, bahwa itu anak Allah. Bang Pikun, kalau Yesus itu nama helenisasinya bukan nama aslinya. Kalau nama aslinya itu Yesua Hamasya. Kalau Yesus itu nama dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani yang abang sebut itu Yesua, artinya penyelamat seperti itu. Ya, Yesus artinya yang menyelamatkan. Iya, kurios, boleh kita katakan kurios. Nggak boleh juga nama Tuhan ya. Bang Pikun, nama Tuhan itu tidak boleh diganti-ganti. Masa itulah salahnya kekristenan. Kekristenan bukan saya di Indonesia, kekristenan di all the world, di seluruh dunia itu kekristenannya itu nama Tuhan
diganti-ganti. Itu nggak boleh, itu melanggar firman Tuhan, karena firman Tuhan Elohim itu sang pencipta tidak mau namanya diganti-ganti. Harus namanya cuma satu, nggak boleh diganti-ganti. Terus menurut Bang Pikun, LAI ini benar nggak terjemahannya Bang Pikun? Ya kalau saya itu saya akui mulai daripada sekolah minggu saya sampai sekarang itu LAI itu tidak itu kebenaran itu. Salah, nama Tuhannya aja salah. Nah, salah, nama Tuhannya juga salah. Nah, ini benerin ini dulu di sini, benerin dulu Bang Pikun. Kalau gereja kami juga mengakui LAI tadi Bang, Lembaga Alkitab Indonesia itu resmi, sah dipakai di Indonesia. Seperti Iya, itu Bang. tapi Diterjemahkan dari manapun itu yang artinya dari bahasa Yunani atau bahasa Latin ya Ibrani. Jadi itu diterjemahkan ke Indonesia itulah LAI tadi kan gitu. Lembaga Alkitab Indonesia. Seperti itu Bang. yang meresmikan LAI itu, yang meresmikan LAI itu manusia apa pencipta coba? Udah meninggal Bang, udah meninggal dia. Udah meninggal. Saya nggak tanya namanya siapa itu yang ikut berperan aktif untuk ambil bagian untuk LAI tadi. Sukijat itu namanya Sukijat itu. Sukijat ya. Ya. Bang Pikun, Kita tahu nggak yang menerjemahkan kitab LAI? Tahu nggak namanya penerjemah pertama kitab LAI di Indonesia siapa coba? oh, coba dulu yang artinya jelaskan nggak apa-apa juga biar kami tahu kan gitu. Kalau dari yang tidak tahu abang jelaskan ya cocok juga kan gitu. Biar saya lacak di sini kan gitu. Bang, yang Ya. menerjemahkan kitab LAI itu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, beragama Islam. Dia beragama Islam. Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ini beragama Islam, dan nama Tuhan orang Islam yang dimasukkan ke dalam terjemahan LAI. Nah, kenapa dimasukkan? Kebetulan kan Kristen nggak punya nama Tuhan dulu tuh, jadi dimasukkan aja nama Tuhan Islam. Kemungkinan besar nama Yahweh ini belum dikenal oleh si Abdullah bin Abdul Bukan Qadir. belum dikenal kan, nggak boleh disebut namanya hai ini. Kenapa nggak masa nama Tuhan nggak boleh disebut sih? Kan tanya bang ini Bang Pikun, boleh disebut nggak nama hai? Nggak boleh. Begini. Nggak boleh. Nih, kayak begini, dilarang buang sampah. Apakah kalau dilarang buang sampah, kita sama sekali nggak boleh buang sampah? Boleh pada tempatnya. Nah, begitu. Iya, pada tempatnya. Iya, pada tempatnya. Jadi menyebut nama Nama itu kudus. tempatnya, yaitu dalam doa dan puji-pujian dan lagu-lagu. Iya, benar. Kami aja sudah membuat lagu-lagu rohani, liriknya pakai nama Yahweh Yesua. Kami nggak pakai nama Allah lagi, nama Yesus. Tapi lirik lagu-lagu kami, Bang, lirik lagu-lagu rohani kami itu pakai nama Yahweh dan nama Yesua. Dari lagu sih, sejak kapan Yesus bikin lagu? Kaminya yang menciptakan lagu, tapi Oh, liriknya nggak boleh. Kalau nggak ada izin dari Yesus, kena hak cipta itu. kok nggak ada izin? Ya emang nggak ada izin. Dari Yesus ada izin nggak bikin lagu kalian? Nggak perlu izin juga kalau sesuai dengan Harus ada firman. izin, kena hak cipta loh. Gimana sih? Jangan seenaknya bikin lagu. Emang aturan dari mana? Aturan dari Yesus, nggak boleh menambah-nambahkan ayat, apalagi lagu. Ayatnya di mana? Loh, ayatnya di mana lo kalian bikin lagu? Emang kalau bikin lagu dengan lirik sang pencipta nggak boleh? Lu pikir Tuhan suka nyanyi? Enggak loh, Tuhan itu nggak suka nyanyi, apalagi Yesus nggak pernah nyanyi. Ayatnya di mana, Bang? Ayatnya di mana? Loh, mana coba tunjukin kalau Yesus pernah nyanyi, coba tunjukin. Ya, Nah kan, mencret kan? mencret. Dan Nora, Assalamualaikum. Nabi Daud aja sering nyanyi goyang-goyang Jadi kok. kita Mazmur. Halo Bang, Mbak Nora Aritonang. Ya, Dicari Mbak Mikana Nora. Mikana sengklek. Iya, dicari Mbak Mikana tuh. Aritonang. Ya, baru Aritonang ya. Tuhan Iya. mengutus dirinya sendiri itu gimana?
Tuhan berbicara ke dirinya sendiri. Tuhan mengutus dirinya sendiri. Tuhan diuji. Tuhan dijebak. Apa ini konsep ketuhanan itu? Sama Bro tunangnya, dale kata boleh. Loh, apa pula Tuhan dijebak? Apa pula Bro itu orang juga dale kan ada. Nggak usah bawa ke marga. Emang Yesus bermarga? Marga Tonang, si Manjuntak, si Torus, si Tumorang. Enggak kan? Bukan semua situ mau orang artinya dale, yang artinya ada juga dalenya tadi ini dale datang. Loh, jadi kalau ada orang Batak Islam berarti dale. Bukan. Ya udah. Nanti ya Eda. Ya udah. Jadi kenapa nggak heran aku kalau ada orang Batak dia Islam selalu dikatakan Nora kau dale, Nora kau dale. Saya kayak berpikir gini, Yesus saja bukan agama Kristen, tidak mengenal Kristen, apalagi Batak. Kenapa turun kau? Jangan bawa-bawa suku di sini. Setidaknya Yesus, gitu loh. Bawa-bawa suku dale-dale. Saya kalau Batak, katanya orang Batak itu maksudnya tidak boleh beragama Islam, saya lepaskan marga saya. Ngapain saya bermarga kalau toh juga membawa kesesatan? Jangan gak usah bawa suku lah. Kayak kita diskusi. Ya, saya cuma mau bertanya, masuk logika nggak Tuhan mengutus dirinya? Yang namanya utusan berarti ada yang mengutus. Lebih besar pengutus daripada utusan. Masa Tuhan mengutus dirinya? Jadi apa fungsinya malaikat-malaikat itu diciptakan juga? Ongkang kaki dia. Hanya berterbangan, melayang-layang aja begitu. Kayak Casper. Itu fungsinya malaikat, diutus. Nah, ada manusia dipilih. Jadi utusan juga, disebut nabi. Makanya Kristen ini tunjukkan dulu, satu nabi saja untuk Kristen. Yang diutus oleh Bapa Elohim. Nabi Musa utusan, Nabi Daud utusan, Yesus utusan. Lah, itu untuk siapa Bani Israel? Lah, giliran Kristen siapa? Logika lah. Mikana aja ngomong Tuhan dijebak. Ya Yesus pada waktu itu mau dijebak. Masa ada dijebak Tuhan? Berpuasa 40 hari Tuhan, tidak makan, tidak minum. Diuji pula dia sama iblis. Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan pula diuji sama iblis. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pula mati di tangan manusia. Ini konsep ketuhanan apa ini? Kalian kayak cerita-cerita, ayo nak sini duduk, mama mau berdongeng apa? Ada nih manusia, dia bisa menciptakan manusia. Tapi yang menciptakan manusia ini mati di tangan manusia nak. Pakailah logika. Kalau kalian tentang pun logika kalian, itu berarti memang kalian itu manusia yang tidak mau berakal. Ada akal tidak mau difungsikan. Sama seperti kamu punya mesin cuci di rumah, tapi tetap saja kamu mau mencuci tangan. Sementara bajumu bukan baju yang kotor sekali, hanya keringat doang. Coba jawab apa Ari? Tuhan dijebak itu bagaimana? Ketika ada orang-orang itu membawa perempuan yang kedapatan berzina. Kata si Mikana, itu mau menjebak Yesua katanya. Kok Tuhan dijebak? Gak usah bawa suku ke sini. Saya nggak suka. Kalau mau bawa suku, tunjukkan. Kalau Yesus itu bersuku juga. Biar tahu saya. Kalau dia marga Situmorang, saya ganti marga saya Situmorang. Saya cari bapaknya. Ada musik lagi. Kalau ada musik itu. Kan seritik. Pongor. Mute-mu nyalakan Ari. Kan dong, ada musik itu dia lagi joget. Ari, mute-mu Ari. Begini,
Yesua itu kan ada apa? Dua sisi atau dua apa? Dua natur. Jadi dijebak itu sedih, berdoa itu sifat-sifat kemanusiaannya semua itu. Sifat ilahinya kemana? Kalau sifat ilahinya kalau dia lagi mengajar ke murid-muridnya dan belajar di sinagoga itu sifat kemanusiaannya keluar. Sifat keilahiannya keluar. Loh, sifat ilahinya ada di dalam dirinya enggak? Iya, ada di dalam dirinya. Jadi waktu dia datang ke dunia ini, sifat keilahiannya itu dibawa juga. Dia tak tinggalkan. Dia tidak meninggalkan sifat keilahiannya. Sifat Gini, Ari, ilahiannya. aku tanya sama kamu ya. Aku buat contoh. Kamu dengarkan baik-baik. Aku kan sudah bilang apa? Sabar, diam dulu. Kau Ari, pandai karate, pandai silat. Oke? Nah, tapi ketika ada orang yang mau merampok kamu, kira-kira kamu yang pandai karate ini kamu melawan atau tidak? Ya melawan lah. Nah, Yesus sisi kemanusiaan, di dalam dirinya ada sisi keilahian. Ketika dia mau ditangkap, kenapa sisi keilahiannya tidak bekerja? Ya bisa aja kalau dia mau. Nah, Tapi bisa aja kalau dia mau, tetapi untuk penggenapan para nabi. loh, Penggenapan para nabi menggenapi apa? karena dia harus ditangkap dan diserahkan kepada itu kan maksudnya nubuatan. Oke, dia ditangkap dan diserahkan. Yang ditangkap ini manusia apa Tuhan? Ya, yang ditangkap adalah Tuhan dalam wujud seperti manusia. Dia Tuhan tapi wujudnya seperti manusia aja. Kau nih mesianik, mesianik atau Tritunggal? Aku ini apa? Tunggal Tri. Tunggal. Nora. Akang, kalau ada Kristen yang lain coba naikkan Akang, biar enak. Iya, kalau Karena ini Nora, ada- kalau Tritunggal itu salah. Kalau Tritunggal itu saya, Mbak Nora dan Goldian itu namanya 3 pribadi. Pribadi apa? 3 pribadi berarti orangnya 3. Loh, sekarang begini, Yesus pribadinya apa? Kalau Yesua itu Yesua dan Roh Kudus itu manifestasi Elohim Yahweh, manifestasinya. Saya bertanya, Yesua ini pribadinya apa? Dia memiliki pribadi ilahi. Pribadi, hah? Iya. Yesua ini adalah Yahweh sendiri dalam wujud seperti manusia. Wujudnya aja seperti manusia, tetapi dia pencipta itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Jadi Musa menyembah siapa? Ya, menyembah Yahweh lah. Yahweh Yesua. Yahweh Yesua. Nah, waktu Yesua belum dilahirkan, menyembahnya Yahweh. Waktu Yesua iya. Waktu Setelah Yesua dilahirkan, disembahnya siapa lagi? Waktu Yesua dilahirkan. Iya, kan Yesua dilahirkan, Lukas 1:31. Iya. Ya, siapa lagi yang disembah? Iya, tetap Elohim. Elohim ini Yesua. Iya, Elohim itu Yesua sendiri. Jadi waktu Yesua mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesua berdoa kepada Yesua. Yesua itu berdoa karena sisi kemanusiaannya. Dia butuh juga kayak dia butuh makan, dia butuh minum, dia juga butuh berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Iya, kepada Bapaknya, kepada Loh, kok bapaknya? Elohim Yahweh. Kalau Bapa itu sebutan bukan Ya, nama. Elohim ini Yesua tidak. Elohim ini Yesua sendiri, Yahweh sendiri. Yesua sendiri, makanya Yesua berdoa kepada Yesua. Iya. Ya Yesua, ya diriku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakku, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakku, gitu. Iya, begini kan. Begini. Dia itu karena dia kuasa, Yahweh itu bisa berbicara pada dirinya sendiri itu karena kemahakuasaannya, Mbak Nora. Bisa berbicara kepada dirinya sendiri karena kemahakuasaannya. Saya bertanya, ketika dia berdoa, dia merasakan takut.
hatiku seperti mau mati rasanya. Sampai Bapa tuh mengutus malaikat. Pertanyaan saya, yang mengutus malaikat untuk menguatkan Yesua ini siapa? Ya Elohim. Yesua juga tidak. Iya. Jadi Yesua mengutus malaikat untuk menguatkan dirinya. Dia mengutus malaikat untuk menguatkan dirinya. Iya, karena begini, karena Elohim Yahweh itu dia bisa ada di mana-mana. Dia tidak. Saya tidak tanya berada di mana-mana. Dia Dia kan sang pencipta kuasa, bisa ada di mana-mana. Sebentar. Dia Yesua mengutus malaikat untuk menguatkan dirinya. Iya, itu karena sisi kemanusiaannya. Lah, sisi kemanusiaan itu ada nggak ilahinya juga? Iya, ada ilahinya dalam dirinya. Nah, ilahinya itu dirinya sendiri tidak? Dia takut, cemas, sedih, Saya nangis. tidak tanya takut. Ilahi yang di dalam dirinya Yesua, itu Yesua juga nggak? Iya, Tuhan, itu adalah Ruach Kodes. Itu adalah Ruach Kodes, di mana Ruach Kodes itu roh Elohim sendiri. Ruach Kodes itu Yesua juga tidak? Iya, Ruach Kodes itu adalah roh Elohim sendiri, dan itulah yang membangkitkan Yesua dari kematian dan membangkitkan. Jadi Yesua membangkitkan Yesua. Sebentar, Yesua membangkitkan Yesua. Yesua membangkitkan Yesua yang Yesua itu dibangkitkan dari Ruach Kodes, roh sang pencipta sendiri. Roh Kodes itu Yesua juga tidak? Iya, manifestasi Elohim. Manipulasi yang ada. Jangan Iya. manipulasi. Begini Mbak Nora, Yesua itu dia mati karena menyerahkan nyawanya, dan Saya tidak dia tanya dia mati. Yang saya tanya Roh Kodes itu Yesua juga tidak? Iya, Elohim Yesua juga tidak? Iya, Ruach Kodes itu roh Elohim sendiri. Oke, roh Elohim itu Yesua juga tidak? Iya, Yahweh Yesua kan. Oke, sudah, sabar. Oke ya. Yesua berdoa di Taman Getsemani. Dia mengatakan, hatiku merasa sedih seperti mau mati rasanya. Akhirnya diri Yesua sendiri, ilahinya itu mengutus malaikat untuk menguatkan dirinya sendiri. Iya. Dan dia berkata, ya diriku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakku juga yang jadi. Begitu? Iya. Ya. Janganlah kehendak aku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Udah cukup. Karena ketaatannya kepada sang Lu Ari, mute. mute dulu Ari. Ari di mute dulu. Ketaatannya sama sang apa? Udah di mute dulu Ari, di mute dulu. Itu Udah gantian sama Bang Ampi tuh Bunda Nora. Bagaimana Bang Ampi, setuju nggak Yesus mengutus dirinya sendiri dan berbicara kepada dirinya, dan dia meminta dirinya untuk mengutus malaikat dan menguatkan dirinya? itu menguatkan diri itu karena sisi kemanusiaannya. Cukup. Betul nggak? Sunggokong. Lu diam, kan Tuhan Sunggokong aja bisa. Ah, diam lu. Ya bagaimana Sunggokong aja Ampi? bisa Nora, sunggokong Diam bisa. dulu, Ari kalau Ari. nggak bisa diam saya turunin dulu ya Ari ya. Oke, aku diam deh, aku diam. Ya udah diam, makanya duduk manis ya tante. Diam dulu Ya, Bang nyimak. Ampi, listen ya, Bang Ampi ya. Selamat sore. Listen ya. Sore Bunda Nora yang baik hati dan tidak sombong. Oke, saya mau bertanya. Saya yang baik hati dan tidak sombong ingin bertanya. Setuju nggak pernyataan dari Ari bahwa Yesua itu berdoa kepada dirinya sendiri, meminta malaikat untuk menguatkan dirinya sendiri, dan dirinya sendiri membangkitkan dirinya sendiri? Saya menjawab dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Begitu Bunda Nora. Ya, setuju nggak? Saya menjawab dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 karena di situ firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Pada mulanya itu firman atau pada mulanya Elohim? Pada mulanya adalah firman Bukan itu Elohim. bersama-sama dengan Allah.
dan firman itu adalah Allah itu sendiri Saya atau bertanya, Elohim yang itu mula-mula sendiri. ini Elohim Sama. atau firmannya? Firman itu diciptakan atau tidak, Bunda? Firmannya Jangan Elohim. tanya saya dulu. Yang bermula Ya iya, pertanyaanmu Elohimnya, itu sabar. membuat Yang pertanyaan. bermula, sabar. Yang bermula ini Elohimnya atau firmannya? Elohim bersama-sama dengan firman-Nya. Kalau nggak ada firman, Elohim ada tidak? Nggak ada firman, Elohim ada, tidak ada. Oh, jadi kalau nggak ada perkataan, Elohim tidak ada? Tidak, tidak ada dua-duanya. Dua-dua itu harus ada. Loh, Dua-duanya itu harus ada karena loh, dua-duanya loh. itu tidak diciptakan. kalau tidak ada firman, Kau Elohim membeda. ada. Jawab aja. Kalau Begini tidak Bunda, ada firman, Bunda oke. membedakan sesuatu yang tidak bisa dibedakan karena begini. Firman dan Allah itu bersama-sama ada sejak kekekalan. Jadi bukan karena Kalau tidak Elohim ada ada dulu firman. baru ada firman. Sabar. Kalau gitu bantah kejadian 1. Kejadian 1 pada mulanya Elohim. Bukan pada mulanya Elohim kan firman. ada bersama firman-Nya. Sabar. Kalau Elohim Pada tidak mulanya- sabar. Dengar dulu. Sabar Ibu. dulu. Ibu bawa Elohim saya ke kejadian 1, ayo kita baca ayat itu baik-baik, ayo. pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim menciptakan Oke, langit terus. Elohim menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? Menggunakan apa, Bunda? Elohim menciptakan langit dengan bumi dengan cara berfirman. Ya berarti firman-Nya itu sudah ada sejak kekekalan di dalam dirinya. Kalau Masa dia Elohim tidak menciptakan berfirman, firman-Nya? apakah Elohim tidak ada? Ya tidak ada karena tidak ada firman di dalam dirinya. Sekarang saya tanya. Ya bagaimana? Sabar. Begini, Pak, Ibu. Ya, oke. Begini, Kalau- Ibu, bagaimana Elohim itu bisa Sabar berfirman dulu, kalau sabar. tidak ada Tidak usah firman jangan dalam dirinya? bagaimana. Lu jangan bagaimana, Ampi. Bang Ampi. Kalau Anda tidak berkata-kata, apakah Anda berarti tidak ada? Kalau saya tidak berkata-kata berarti saya tidak ada begitu. Loh, Karena saya ada bagaimana makanya dengan saya orang bisu? berkata-kata. Bagaimana dengan Dengar, orang Ibu. bisu? Orang bisu tidak Dengar, bisa Ibu. berbicara. Apakah berarti dia Dengar, tidak ada? Ibu. Apakah tidak ada kata-katanya? Ada, tapi kan tidak berbentuk Makanya saya fonem-fonem tanya, dan kalimat seperti kalau tidak seandainya Ibu firman salah itu- Ibu. Sabar, pelan-pelan. Firman Nggak usah itu begini. bukan kata-kata, Bang Ampi, Bang Ampi. tetapi sesuatu Sama saya yang nggak usah keluar panjang dari kali mulut. lebar. Saya tidak butuh di sini Salah terlalu itu, khotbah. Ibu. Saya bertanya, kalau tidak Bunda. ada firman, apakah berarti Tuhan tidak ada? Bunda, begini, pertanyaan saya begini saja, apakah firman-Nya Allah itu diciptakan oleh Allah atau bagaimana? Coba. Firman itu adalah salah satu sifat Tuhan, berfirman, berkata. Maksudnya diciptakan atau tidak diciptakan Apa Allah pula itu perkataan menciptakan firman-Nya atau yang tidak? keluar Menciptakan dari- firman-Nya atau tidak? Yang keluar, firman yang sudah Menciptakan firman-Nya atau menjadi- tidak? Kamu mau Jawab saja berdiskusi? pertanyaan saya. Saya Ibu. jawab, tapi kalau kamu ngomong saja sama saja, kau tidak menginginkan jawaban saya. Kau bertanya, Bunda, apakah firman itu ciptaan? Tidak. Jawab saja pertanyaan saya, jangan khotbah. Saya menjawab. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Menurut KBBI, firman itu adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah. Oke? Nah, kalau perkataan firman itu tidak ada, apakah Tuhan juga tidak ada? Tetap ada. Salah satu sifat Tuhan yaitu berfirman. Jadi ini sudah menjadi itu. Nah, yang menjadi ini adalah ciptaan, bukan firmannya yang ciptaan. Berarti firman itu sudah ada bersama-sama diri Allah. Itu sejak semula, bukan karena Itu tidak adalah ada firman di sifat. dalam diri Allah. Pertanyaan saya sama kamu, saya sudah jawab. Tidak. Pertanyaan Ibu. saya sama kamu. Apakah? Pertanyaan saya sama kamu, saya sudah jawab. Pertanyaan saya sama Jawab kamu, Bang. pertanyaan saya. Kamu bisa nggak? Saya sudah jawab. Firman itu bukan ciptaan. Firman itu adalah salah satu sifat. Ya sudah, berarti firman itu bersama-sama di dalam diri Allah, begitu kan? Kalau firman itu tidak ada, apakah Tuhan tidak ada? Firman itu sepakat dulu bersama-sama dengan di dalam diri Allah atau Saya tidak? tidak perlu bersepakat dengan Tidak, kamu. tidak, Kamu. Bu. Loh, sekarang saya tanya, Karena- firman itu artinya karena apa? kan- Firman itu artinya apa?
firman itu sesuatu yang ada di dalam diri Allah. Begitu atribut Allah, begitu. Kita baca Nah, kejadian. kalau dengar dulu Apa? Kita Nora, baca kejadian. kalau dia mengeluarkannya, dengar Apa? Nora. Kejadian. Nora, kalau dia Kejadian mengeluarkannya itu namanya Diam, rema. diam, Dengar diam, dulu. diam, diam. Dengar saya, dengar Saya saya. pakai data, saya Makanya pakai data. Sabar dulu, saya pakai data. Saya pakai data, bro. Saya tidak mau modal congor. Jangan kau bawa Dengar sifat-sifat karena pendeta kau kau ke sini. Sabar, saya pakai data. Saya pakai data. Jangan bawa sifat-sifat pendeta kau ke sini. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Oke? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan angin melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim. Dia berarti ngomong. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pertanyaan saya, kalau Tuhan tidak berfirman, apakah Tuhan tetap ada atau tidak? Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman, makanya bagi kami di Islam, firman itu adalah salah satu sifat dari Allah. Oke, sekarang pertanyaan saya. Iya, Bunda, Kalau maksud Tuhan, saya sabar, itu, pertanyaan Bunda. saya. Dengar Kalau dulu. Tuhan, pertanyaan saya, kalau Tuhan tidak berfirman, apakah berarti Tuhan itu tetap ada atau tidak? Jawab saja itu. Kalau saya kita dua sepakat dulu bahwa firman itu sudah ada sejak kekekalan bersama Allah, baru saya jawab Saya tidak bisa pertanyaanmu. sepakat. Kalau Saya tidak bisa kalau sepakat. kau belum sepakat dengan saya, untuk apa saya menjawab Kalau nggak pertanyaanmu? sepakat. Karena pertanyaanmu pertanyaan Kalau nggak konyol. sepakat turunin aja, susah Begitu. amat sih buang murah leher. Kesel gua dari Tidak tadi. bisa. Ya udah. Ke laut aja. Buang-buang waktu lu dari tadi, kesel gua. Sama. Ya, Mr. Buang Lau, waktu. Bang Madohe. Selamat sore Kak Nor. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore. Sore. Uncle. Ya, kita ini bahas tadi yang firman ya. Saya pengen tahu dulu dari konsep kekristenan. Firman itu kalau menurut KBBI adalah perkataan. Perkataan Tuhan, perkataan Allah ya. Nah, sekarang tadi narasi dari Ampi, firman itu bersama-sama dengan Elohim. Pertanyaan saya begini. Kalau firman itu tidak ada, apakah berarti Elohim itu tidak ada? Kalau firman tidak ada, apakah Elohim tidak ada? Ya. Ini agak membingungkan ya pertanyaannya ya. Karena kejadian 1, makanya saya bilang, kalau di dalam Islam, Uncle, berfirman itu salah satu sifat dari Allah. Allah menciptakan langit dengan bumi itu dengan cara berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Iya benar. Makanya kami tidak ada mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, tidak ada. Karena firman itu salah satu sifat Allah. Nah, yang ciptaan itu ketika firman itu sudah menjadi, seperti berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu ciptaan. Firman itu telah menjadi manusia, makanya kami katakan Yohanes 1:14 itu firman telah menjadi manusia, sama seperti kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Terang itu jadi. Terang itu jadi dari mana? Dari kalimat Allah, ketika Allah langsung mengatakan jadilah terang. Makanya tadi pertanyaan saya, kalau firman itu tidak ada, apakah berarti Tuhan itu tidak ada? Kalau firman itu tidak ada, apakah Tuhan itu ya tetap ada Kak? Hati-hati. Mm-mm. Yang punya Berarti- koma udah nongol, hati-hati. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, selamat sore juga Bang Juma. Selamat sore teman-teman semua ya. Ya, saya sedikit aja lagi Bang, biar selesai. Berarti pada mulanya adalah firman, itu sudah konsep salah. Karena apa? Pada mulanya, kalau dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan dengan cara berfirman, itu baru benar. Karena kalau di dalam Islam, kalau kata Alfa dan Omega, itu tidak akan dibenarkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bukan berarti ada dan akhir. Tetapi bukan berawal dan berakhir. Tetapi tidak pernah Tuhan itu berawal. Kalau ada awal, pasti ada akhirnya. Makanya kalau di dalam konsep keislaman itu, firman itu tidak pernah yang bersama-sama dengan Tuhan. Allah tidak. Allah yang berfirman. Tidak ada firman, Allah tetap ada. Begitu Bang Lau. Makanya ini Mbak Nora. lu diam dulu. Saya tidak mau kalau kamu Kak gitu lagi. Nora,
Ayah. Makanya sering ini ya, di sebelumnya pernah juga saya tanyakan ke kakak mungkin atau teman yang lain ya, apakah yang di sini yang sebelum-sebelumnya ya, Ya. apakah yang dimaksud Allah yang di dalam konteks keislaman itu sama dengan Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini yang Kemana-mana kesini ini dulu jawabannya kita. nih. Bukan kemana-mana bang. Biar saya ini dulu ya, biar saya coba kasih sebuah pertanyaan seperti itu. Biar kita semakin ini loh, biar kita semakin paham gitu loh maksud saya. Ya, kemarin kan sudah dibahas sama Bang Dio di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ya kan? Bahkan jangankan kepada Musa. Sudah dipertanyakan kepada Ishak, Yakub, siapakah yang akan kalian sembah ketika nanti tidak ada lagi Yakub. Yakub kan disebut juga Israel. Aku akan menyembah Tuhannya, bapak-bapakku, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Tuhannya. Bukan berarti Yesus. Tuhan yang tidak kelihatan. Bunda Nora, cukup kayaknya melebar ini, kembalikan dulu Nah, aja. Kita kemarin udah dibahas loh, Uncle. Yang saya bilang tadi pernyataan dari Bang Ampi. Yang mulai yang duluan itu yang ada Elohim atau Firman. Kalau Firman tidak ada, apakah Elohim tetap juga tidak ada? Itu saja. Kalau Bang Lau sudah mengatakan Elohim tetap ada walaupun Firman tidak ada, berarti betul. Berarti Firman itu adalah salah satu sifat dari Tuhan yang dimana dia menciptakan langit dengan bumi dengan cara berfirman. Fix. Yang menjadi pertanyaannya gini loh Kak Nora, apakah firman itu boleh dihilangkan apalagi mengikuti konsep yang di dalam ini ya, di dalam Alkitab ya? Bukan Bang. Haruskah Sifat, dihilangkan Bang. seperti itu? Begini Bang, Allah menciptakan langit dengan bumi dengan cara berfirman Bang. Bukan seperti kita Iya, yang benar, mengambil sesuatu pakai tangan dibentuk, tidak Bang. Allah cukup katakan jadi maka jadilah. Dengan cara apa seperti itu? Dengan cara berfirman. Jadi kalau dikatakan bisa nggak dihilangkan firman? Bukan bisa dihilangkan, itu sifat Bang. Itu maksudnya. Jadi Ya, Allah benar. menciptakan segala sesuatu itu dengan cara berfirman Bang. Bukan kayak manusia diciptakan dari tanah baru diambilnya tanah baru dibentuknya. Bukan Bang. Makanya saya bingung. Firman ini, definisi firman ini menurut Kristen ini apa? Sampai-sampai mereka menuhankan firman. Kalian menuhankan firman. Firman menjadi manusia, firman dia adalah sang firman itu. Lucu. Giliran di Kejadian 1, Elohim menciptakan langit dan bumi itu dengan berfirman, itu tidak dipakai. Tapi firman yang menjadi manusia, firman itu disembah jadi Tuhan juga. Karena bersama-sama dengan Elohim. Coba Bersama-sama. gini aja Bang Nora, tanya aja di arti firman apa biar kelar. Arti firman dulu, Ya, baru arti serahin. firman. Host. Ini gara-gara si firman ini kita aturannya Coba arti firman apa, baru kita turun. Arti firman apa bro? Arti firman menurut ayat ini bang, arti firman itu Bukan adalah menurut ayat ini, menurut KBBI aja. menurut KBBI. Iya. Arti firman menurut KBBI ya perkataan. Nah, Perkataan siapa? Ya perkataan bang. Abang kan Ya. larinya ke KBBI tadi. Kita Ya. tidak Oke. mengarahkan. Kalau satu-satu. firman Tuhan perkataan siapa? Ya, firman Tuhan ya perkataan Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Menurut abang sendiri bang Hendy sih gimana? Saya tanya kau. Tuhan itu siapa? Ini gimana sih? Siapa nama Tuhan yang berkata itu? Hah, cepat. Iya, makanya saya coba. Jangan saya makanya. coba ini. Saya coba Jangan tanya makanya. balik ke abang. Jangan loh. makanya. Pencipta Bang, Jangan Tuhan itu makanya. sang pencipta. Siapa nama Tuhan yang berkata itu? Cepat. Cepat. 1, 2, 3. Kok di mute? Sebentar. Siapa sebentar, nama Bang. Tuhan yang Tenang, berkata tenang, itu? Bang, tenang. Tenang bang, tenang ya. Ini coba kita ikuti dari Kejadian 1 ayat 1. Siapa nama Tuhan yang berkata itu? Ini gimana? Saya mau jawab di mute seperti Iya, ini. siapa nama Tuhan yang berkata itu? Aduh. Ya. Ini gimana? Diskusi Saya gimana nyuruh nih kan Anda orang? ketawa. Siapa nama Tuhan yang berkata itu? Cepat. Waktu. Gimana mau saya jawab di mute bang? Aduh. Ya silakan. Iya menurut ini ya, menurut di yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya, firman yang dimaksud di sini adalah perkataan Allah. Ya. Di mana tertulis?
Tadi kan sudah saya sebut Bang di Kejadian 1 Nggak ada ayat itu. 1 sampai 3. Jangan memaksa gitu loh Bang. Oke, udah cukup. Silakan ke Banjuma. Ternyata bukan perkataan Yesus tapi perkataan Allah Banjuma. Lanjut. Selesai. Perkataan Allah, Ya, perkataan Gurunda, Allah. bukan Assalamualaikum perkataan warahmatullahi Yesus. wabarakatuh. Izin Lanjut. nyimak lagi di bawah Gurunda. Ini sedikit aja buat teman-teman muslim yang kepijit ya untuk minta naik. Banyak Tolong kali. dong dibatalkan dong. Soalnya saya nggak bisa scroll cari oten. Ini muslim semua loh yang minta naik. Tolong ya. Kalau yang ngerasa kepijit, tolong dong dibatalkan ya. Saya nggak bisa scroll. Oke, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya izin turun Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kong ya. Diam lu, tunggokon pula. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggokong wabarakatuh. aja. Oke, teman-teman sedikit ya sebelum saya serahkan kepada teman-teman kita Kristen. Jadi Yohanes 1 nomor 1 itu sebenarnya bukan apa ya, bukan konsep yang dia dihasilkan dari pengajaran Yesus. Itu menjiblahi Neplatonius. Dan saya rasa itu adalah satu hal yang sangat fatal ketika kita maknai dengan menggunakan logika sehat. Pada mulanya adalah firman. Harusnya yang benar itu adalah pada mulanya adalah Allah. Allah kemudian bersama-sama dengan firman. Dan kalau dikatakan firman itu adalah Allah, itu bahaya. Bahaya kalau maknanya ke situ. Nah, sedangkan yang ada di kitabnya saudara Kristen pada mulanya adalah firman. Berarti yang bermula di sana itu firman. Yang lebih awal di sana firman. Lalu kemudian Allah belakangan. Harusnya Allah dulu, pada mulanya adalah Allah. Dan nanti teman-teman Kristen, Allah dan firman itu kan sama doang. Kalau begitu pemborosan. Ngapain kalau begitu ditulis dalil himne Platonius kayak gitu? Pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Allah itu menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi daging kan? Allah adalah Tuhan yang adalah firman. Allah yang adalah firman menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi daging. Ketika Tuhan menjadi daging, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Mati dia. Tuhan menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia tidak bisa lagi berkata-kata. Jadi seibarat Ari menjadi kucing. Pada saat dia menjadi Ari masih bisa berkata-kata. Begitu dia menjadi kucing, nggak bisa lagi dia berkata-kata. Ini konsep apa ini? Konsep hina Platonius. Ya, setelah Ari menjadi kucing tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Begitupun kucing ketika dia bunyi, dia mengatakan, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Nah loh, tadi katanya Allah adalah firman adalah Allah. Kok sekarang Allahnya tidak bisa berkata-kata? Oh, karena dia sudah menjadi kucing loh. Bukannya menjadi kucing tadi adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan itu sendiri. Makanya berat ketika Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Loh, kok dia masih diberi firman? Bukannya dia tadi adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi daging. Belum lagi kok dikatakan kepadaku telah diberi kuasa. Loh, kok diberi kuasa? Bukannya ente sendiri yang maha kuasa itu? Enggak bang, aku ini sisi manusia. Loh, manusia yang tadi itu kan itu Allah sendiri yang jadi manusia. Lu sendiri yang datang jadi manusia kan? Iya. Terus kenapa lu bilang kepada aku diberi kuasa? Siapa lagi yang memberikan kau kuasa? Yang memberikan aku kuasa adalah Bapa yang di surga. Loh, bukannya kau Bapa yang menjadi manusia? Belum lagi kalau kita lihat Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari Bapa. Setiap firman, setiap Tuhan, setiap Bapa yang keluar dari Bapa. Alamak. Belum lagi kita lihat Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Segala Bapa yang keluar dari mulutnya Bapa tidak akan kembali ke mulut Bapa sebelum segala Bapa itu menjadi apa yang diinginkan oleh Bapa. Mazmur 33 nomor 9.
Bapa hanya berkata, Bapa hanya berbapa, maka semuanya menjadi Bapa. Bapa hanya memberi perintah, Bapa hanya memberi Bapa, maka semuanya Bapa. Apa ini? Nah, inilah konsep Hinepeltonius yang diawetkan oleh saudara Kristen sebagai data emas untuk membapakkan Yesus, untuk menghilangkan Yesus, untuk menuhankan Yesus. Padahal itu adalah data yang irasional, tidak masuk akal. Yang benar itu Islam. Oke Bang Sumo. Sabar dulu, sedikit lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Pada diri Allah ada sifat. Sifat sebagai pabrik, pencetak segala sesuatunya dengan cara produksi. Itu yang betul. Jadi ketika Allah ingin mencipta, Allah menggunakan salah satu sifat melekat pada dirinya disebut kalam, sifat. Ingin menciptakan burung beo, berfirman. Ingin menciptakan matahari, berfirman. Ingin menciptakan Yesus, berfirman. Itu yang betul. Berfirman dia. Wahai Roh Kudus Gabriel, ya paman, datanglah ke Maria, katakan kepada dia, aku Bapa menginginkan dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Terjadi. Itu yang betul. Semisal Isa itu baru betul. Tapi kalau dikatakan Bapak menjadi Yesus, Bapak menjadi daging, alamak. Itu konsep ampoleng yang tidak masuk akal. Hanya bisa dipercayai oleh penyembah-penyembah makhluk kuburan. Karena ingin kali menyembah makhluk kuburan ini sebagai buah dari penyesatan, maka Bapa pencipta dan bumi dibilang turun ke bumi menjadi daging. Alamak. Gabriel, ya paman, turun ke bumi. Siap komandan. Sampaikan ke Maria, aku akan turun menjadi Yesus. Masuk ke dalam rahimnya. Iya paman, turun ya. Ya, sampaikan. Begitu turun, Maria, iya tante, Bapak di langit menginginkan engkau hamil. Ketepuk, Bapak dari langit turun. Menggelinding dia. Masuk ke dalam perutnya Maria. Bapak jadi daging, jadi bayi. Keluar dia. Halo Indonesia, selamat pagi semuanya. Aku adalah Bapak yang turun jadi bayi loh. Itu kalau kita mau ikuti, kita buatkan film kayak film India. Nah, si bayi ini siapa? Si bayi ini Bapak, tapi dalam wujud kemanusiaan. Terus bapaknya mana? Aku sendiri. Loh, kamu bisa melakukan apapun? Oh enggak. Lalu yang bisa melakukan apapun ini siapa yang mengatur alam semesta? Tangan imutmu itu? Bukan. Lalu siapa? Bapak. Loh, bukannya kau Bapak itu sendiri? Iya. Tapi kamu nggak bisa menjaga alam? Iya, karena aku manusia. Terus yang jadi manusia siapa? Bapak. Kenapa bisa kayak gitu? Aku dua natur. Makanya agama Kristen ini dikatakan Abu Dazarah bagi orang-orang Yahudi. Ajaran sesat yang menyesatkan. Udah bisa saya tanggapi Bang Juma? Itu akibat dari kebangkitan tadi. Menyembah makhluk yang bangkit dari kubur, kata imam-imam kepala. Bang Suma terlalu banyak orang cerita kau. Dengar dulu, meskipun kamu ngomong cuma sebentar cerita, tapi nggak ada ilmunya. Ayo orang gila cerita sendiri. Tengok aja nanti. Iya, semua bener, yang kau keluar dari mulut itu pasti nggak ada ilmu. Oke ya. Jadi kalau tidak ada ilmu semua, kau cerita banyak saja. Jadi menurut imam-imam kepala dan menurut Yesus, orang yang percaya Tuhan turun ke bumi, mati dan bangkit keluar dari kubur, itu adalah orang-orang neraka, penghuni neraka, penyesat yang lebih sesat daripada penyesatan yang pertama. Artinya lebih sesat dari iblis. Matius 27, 62 sampai 66. Silakan. Oke, boleh. Baik, Abang.
Ya, Bang Ampedu. Saya Silakan, sedikit silakan, saja Bang. baru. Ya. Bang, abang tadi berbicara tentang firman firman itu yang keluar dari Bapa. Pertanyaan saya begini, atribut atau sesuatu yang melekat pada diri Allah atau sifat Allah itu apakah sama dengan firman? Itu pertanyaan saya, Bang. Silakan. Enggak sama. Enggak sama. Enggak sama. Berarti Enggak. firman itu apa dan sifat Allah itu apa, Bang? Coba. Oke. Supaya saya mengerti, Bang. Oke, bedakan antara kalam dengan kalimah. Bedakan dengan mesin dengan suara mesin. Bedakan knalpot dengan asap. Bedakan mulut dengan suara. Kalam yang melekat pada diri Tuhan. Kalimah yang keluar dari Tuhan. Kalimah ini yang membentuk kehendak, yang berasal dari kehendak. Saya kasih analogi sederhana. Allah motor, Tuhan motor, sifatnya knalpot. Yang keluar dari knalpot bukan motor. Sampai sana? Di mana posisi Yesus? Bukan motor, bukan knalpot, bukan suara, tapi apa? Karbon dioksida C2. Itu posisi Yesus. Makanya Yesus dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu bukti kalau dia itu bukan motor. Sampai sini paham? Belum paham juga? Saya Oke, ulang Bang. boleh? Oke. Sabar dulu, Bang. Bang, dengar, Bang. Berarti tadi itu kan sifat Allah itu adalah knalpot. Itu adalah bagian daripada Allah itu pada diri Ya kan Allah. udah aku bilang Makanya tadi, orang yang Kristen, melekat. sabar, Bang. Sabar dulu, Bang. Yang Saya melekat selesai itu dulu, Bang. sifat. Saya selesai sedikit aja. Yang keluar Iya, dari sedikit, saya Bapa, selesai yang dulu. keluar dari Tuhan itu ciptaan. Silakan. Iya, dengar dulu, Bang. Saya selesai dulu baru Abang tanggapi supaya enak. Oh, saya Makanya pikir orang Anda sudah Kristen bertanya. memahami firman di Kejadian 1 ayat 3 itu adalah rema atau kata-kata yang keluar daripada Allah itu sendiri, sedangkan firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah logos atau atribut yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Jadi Maksudnya? kalau atribut itu atribut logos atau sifat Allah knalpot jadi itu asap gitu. dengar ya. Sabar dulu, Bang, saya selesai dulu, Bang. Kenapa Abang takut kalau orang jelaskan? Begitu. Saya justru mengarahkan. Saya mengarahkan. Abang ini tidak mau dengar orang karena ketika orang menjelaskan selesai, Abang kemudian Abang harus tahu bahwa orang Kristen itu membedakan firman itu ada tiga. Begitu, Yesusnya Abang. apa? Yesusnya apa? Ada tiga. Yesus itu Jadi firman apa logos, dia? sabar dulu, Bang. Kenapa kenapa lah nggak kita mau kan ditanya? bicara tentang Yesus dulu, Bang. Ya Yesus ini masuk Kita kategori bicara ini firman yang selesai. mana? Kita clear dulu ini, Bang Suma. Kau ini mulut besar saja. Kita clear dulu firman ini supaya kita ke Yesus itu enak. Begitu. Kita belum clear firman, kau sudah lari ke Yesus, lari ke sini, lari ke firman sini. itu apa? Kau Firman itu apa? Kau ini tidak bisa berdebat, kau ini. Saya tanya Kau firman ini itu cuma apa? modal-modal congor, tapi kalau untuk pemahaman kau tidak. Kau ini seperti anak SD. Justru karena saya mau paham makanya saya Kau bertanya. seperti ini. Firman itu apa? Nah, kalau kau seperti anak SD, kau dengar saya jelaskan dulu baru kau. Ya, saya mau tahu yang saya tidak tahu. Firman itu apa? dibedakan di dalam kekristenan itu ada tiga. Firman Satu. itu dibedakan dalam kekristenan itu ada tiga. Yang pertama itu logos atau sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Yang kedua rema atau firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan yang ketiga mata atau perkataan yang sudah dicatat di dalam buku atau sudah dicatat menjadi buku. Nah, Begitu, Yesus Bang. ini masuk di Jadi mana? logos yang dibicara tentang Yohanes 1 ayat 1 itu adalah logos atau atribut Allah yang keluar dari diri Allah itu. Begitu. Oh, Jadi berarti begitu. Jadi Yesus makanya jatuhnya dikatakan di di mana? sana firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Dan Yesus firman itu jatuhnya di adalah mana? Allah.
Yesus jatuhnya Begini di mana? Bang, pertanyaan saya, apakah firman itu diciptakan atau pikiran Allah itu diciptakan atau memang melekat pada diri Allah sejak semula? Coba. Yesus itu masuk di kategori yang mana? Logos, rema. Dengar dulu, saya bertanya. Sifat Allah itu diciptakan atau memang sudah ada pada diri Allah sejak Allah ada? Coba. Sifat itu tidak diciptakan, makanya disebut. Ya sudah, berarti Yesus itu tidak diciptakan. Sudah selesai. Tunggu. Selesai, Yesus selesai. Dengar orang Kristen di bawah Yesus selesai, Yohanes 1 ayat 1, Yesus selesai. Yesus itu adalah firman atau logos atau pikiran Allah itu sendiri. Terima kasih, tidak baku melawan yang orang yang bodoh begini. Jadi Yesus itu firman adalah pikiran gitu. Emosi dia. Kita dengarkan tadi teman-teman, Yesus itu firman yang adalah pikiran Tuhan. Tapi sebagai pikiran Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuhannya gila, teman-teman. Tuhan Ampi itu sudah lupa ingatan, udah gila dia. Kenapa? Sebagai ide yang adalah ide Tuhan, adalah pikiran Tuhan, mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku. Lumpuh, kena stroke. Nih, saya buka data ya teman-teman ya. Kegilaan daripada saudara MP kita buka di sini ya. Ketika dia mengatakan Yesus itu adalah sifat yang adalah logos. Baik, kita buka. Nih, coba tatap materi yang saya sajikan ini. Penipuan si jenggot naga tadi, kita lihat di sini teman-teman sekalian, kebohongan dan kebotolan dan kebodohan yang terpelihara 2000 tahun lamanya di gereja. Nih lihat, kita lihat Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Dia mengatakan bahwa Yesus itu logos yang adalah sifat yang melekat pada Tuhan. Jadi logosnya yang menjadi Yesus, sifatnya yang menjadi Yesus. Sehingga Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan? Karena Yesus logos, bukan rema. Kita lihat teman-teman, kita baca di sini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kita lihat ini. Apa ini buku? Kita klik buku. Ini ya, buku ya. Kita klik buku, ini apa? Logos. Nih. Nih, logos nih. Hah? Label itu Tuhan. Hati-hati, ternyata Tuhannya Kristen selalu direvisi. Ternyata buku itu adalah Tuhan. Hati-hati. Ini Tuhan. Nih, Tuhannya Kristen ini. Logos. Menurut Ampi, si jenggot naga. Bisa saya tanggapi Bang. Sabar dulu. Jadi teman-teman sekalian, ketika dikatakan bahwa logos itu adalah sifat diri Tuhan, lalu turun menjadi daging, berarti logos ini, berarti Yesus ini adalah ide, gagasan Tuhan yang adalah logos yang turun ke bumi. Ternyata karangan Lukas berupa Injil Lukas itu ternyata Tuhannya Kristen. Jadi ini adalah Tuhan, logos. Ini ide Tuhan yang turun menjadi kertas. Jadi Yesus, logos Tuhan menjadi daging. Kedua, logos Tuhan menjadi kertas. Ini posisinya sama dengan Yesus. Ketika Yesus Tuhan, buku ini juga Tuhan. Jadi Kristen punya Tuhan banyak. Ada berupa daging, ada berupa kertas. Ada beci-becinya sedikit kawan. Ada runcing-runcingnya besi-besi. Wih, sakit juga ini Tuhan besi. Tuhan sepenuhnya tidak, tapi ada besi-besinya sedikit. Inilah Tuhannya Kristen. Menurut si Ampi, jenggot naga. Jadi hanya orang bodoh bahlul yang mau percaya konsep
pada mulanya adalah pire. Pire itu bersama-sama itu hanya orang bahlul yang bisa percaya itu. Itu himne Platonios, paganisme. Ajaran pagan Hellenisme Stoh punya program itu. Silakan penyembah buku, silakan. Iya, baik Bang Juma. Ya. Ini ya berbicara tentang firman tadi, seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini yang tertulis dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi begini Bang Juma, biar nggak terkesan mengambang pembicaraan kita, langsung aja kita ke tema yang ada di sini, gimana? Boleh, silakan buka kamera Bang. Buka kameranya, kita diskusi tentang ini. Salah satu penyesatan daripada hasil kebangkitan manusia yang dituhankan oleh orang-orang barat ini, yang mengatakan firman itu adalah Tuhan yang menjadi daging. Itulah salah satu kesesatannya. Kalau Adam disesatkan hanya gara-gara makan, kalau ini lebih parah penyesatannya. Karena daging pun jadi Tuhan, Tuhan pun jadi daging. Bahkan tadi saya buktikan kertas pun jadi Tuhan. Silakan buka kamera, masuk ke tema, silakan. Coba langsung masuk ke tema aja Bang Juma. Ya, saya rasa di sini kan yang kita mau perbincangkan adalah mencari ilmu di sini kan, bukan mencari fisik seperti itu kan. Bukan. Tapi persyaratan di sini harus buka kamera Bang. Oh gitu ya, harus buka kamera. Iya, ya? benar sekali Abang. Kalau Abang ini punya keilmuan yang mumpuni, silakan buka kamera, kita bahas. Boleh saya coba ya. Iya, silakan. Oke, baik Bang. Silakan langsung dari ini ke temanya aja. Oke, Apa baik. yang mau dipertanyakan di sana? Oke, baik. Jadi gini, Kristen ini adalah sekte asing di luar Yahudi. Ajaran asing di luar Yahudi, ajaran asing di luar ajaran para nabi, ajaran asing di luar ajaran Musa, ajaran asing di luar ajaran Yesus. Ajaran Kristen, Katolik, Protestan, dan sekte-sekte lainnya itu bermuara dari kebangkitan. Bermuara dari kebangkitan. Sedangkan kalau kita membaca Matius 12 nomor 38 sampai 40, Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sama seperti Yunus. Berarti Iya, bangkit. pelan-pelan aja Bang. Matius pelan-pelan aja. Matius berapa tadi? 12, 38 sampai 40. Itu tanda yang diberikan Tuhan menurut Yesus kepada orang jahat. Nah, rentetannya kemudian adalah Yesus sering mengajarkan kepada orang-orang, termasuk muridnya, dia akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku. Dia akan bangkit. Mereka akan membunuh dia. Mereka akan menyalibkan dia. Mereka akan menyesah dia. Lalu dia akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Dia, kata Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan Di sini, aku bangkit. Bang Juma, di ayat ini berbicara tentang tanda Yunus loh. Iya, itu tanda Yunus. Matius 12 ayat 38 ya. Betul. Ayat 38. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Oke, sebentar saya bacakan ya. Pada waktu Boleh. itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda padamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam juga, anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam juga." Seperti itu. Iya, berarti Jadi pertanyaannya, keluar dari perut bumi pada hari ketiga itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Orang benar atau orang jahat? Itu dulu Bang. Supaya Anda sadar kelas, Anda berada di posisi mana ini sekarang. Dengan selalu memperingat. Saya ini. Iya. Saya jangan cuman mampu, tapi jujur juga.
Menurut Iya, data iya, itu, benar. Yesus memberikan bangkit dari kubur itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Yesus bangkit di sini tidak ada berbicara soal itu loh Bang. Di ayat Anak ini. manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam tok. Berarti pada hari ketiga paginya wajib dia keluar dari kubur, betul? Iya, di sini berbicara tentang Yunus loh. Coba yang lebih spesifik, coba yang tentang Itu tanda anak manusia itu situ di siapa? Anak manusia itu siapa? Yang keluar Di dari sini perut anak bumi itu manusia. siapa? Hah. Di sini ini tentang Yunus loh, berbicara tentang Yunus loh ayat ini. Atau coba Iya. deh ke ayat yang lain kalau Anak manusia akan berada. Anak manusia akan berada dalam perut bumi. Siapa itu, Bang? Yang Abang maksud, yang Abang Juma sendiri maksud kira-kira siapa? Masalahnya ayat yang Abang bawa di sini berbicara tentang Yunus. Berbicara Itu tentang tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Betul. Nah, sekarang pada hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Anak manusia pada hari ketiga juga keluar dari perut bumi alias kuburan. Betul? Iya dong. Iya dong. Satu-satu lah Bang. Maksudnya gini loh Bang Juma. Ya. Satu-satu Bang Juma. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain gitu loh. Saya tidak Berbicara tentang mengaitkan. ayat ini. Itu data yang Itu kamu sinkron. sudah Enggak, tidak sinkron itu Bang. Yesus yang memberikan tanda itu. Kenapa Anda menghilangkan tanda itu? Angkatan Iya. jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Iya benar. Nah, Cuman yang itu berbeda apa namanya? Yang pada poinnya ya di sini ya Bang Juma ya. Di ayat yang Abang bawakan tadi di Matius 12 ayat 38 sampai ayat ke-40 di sini berbicara tentang Yunus gitu loh. tidak berbicara tentang anak manusia. Sebentar. Demikian Bang, ya. juga Di sini- anak manusia. Sebentar Bang Juma, sebentar saya jelasin ya. Saya coba jelasin ya. Berdasarkan ayat ini Matius 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-40 Iya. di sini mengisahkan tentang bagaimana Yunus itu berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam begitu loh. Demikian juga anak manusia. Ya. Demikian. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Di mana keterangannya di mana Bang? Jangan memaksa seperti itu. Baca nomor 40. 40-nya boleh Anda baca silakan. Jangan di mute Bang, jangan di mute. Kita diskusi santai aja. Enggak, Ayat ada yang 40 mute. sebentar. Itu di mute loh Bang. Sebentar saya baca ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jelas ya? Berapa hari Jadi di dalam yang rahim dimaksud- bumi? 3 hari 3 malam. Maksudnya gini. Setelah Juma. itu keluar nggak dari kubur? Iya, benar. Nah, Akan keluar. bangkit dari Kubur. kuburnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bangkit dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Maksudnya bangkit dari kubur tanda seperti apa maksudmu Bang Juma? Yang jelas lah, yang jelas. Hai, jangan pura-pura bingung, Bang. Bukan pura-pura bingung. Pertanyaanmu itu loh yang lebih spesifik gitu loh. Sudah spesifik. Yesus mengatakan angkatan jahat alias orang-orang jahat pada zaman itu minta tanda dan tidak akan diberikan tanda apapun selain tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Yang kamu maksud berbeda loh Juma. Ya, yang kamu maksud bukan di ayat ini. Atau gini deh, kita biar terkonek dengan temanya ya.
biar terkonek dengan tema ya Allah, kita ya ke ini aja. Kita ke Matius 27 gimana? Sabar. Oke. Ini poinnya dulu. Ini poinnya. Ini Yesus yang berbicara. Kalau yang Saya tahu bagaimana. ya sudah akui dengar, dulu. lihat ya. Akui dulu di situ. Di sini di ayat ini di ayat ini berbicara tentang Yunus, demikian juga ya. Iya, saya Gimana tadi ngerti. ya? Siapa bilang itu berbicara tentang bom-bom? Itu berbicara tanda Yunus. No. Sebentar Bang Jemaat. Saya yang Ya, jadi saya maksud- poinnya adalah 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar. Itu poinnya. Yang saya maksud gini loh Bang Jemaat, biar kamu nggak gagal paham loh. Biar kamu Anda mengerti yang ya. paham tapi sengaja dibuat gagal. Bukan, kamu sendiri loh yang gagal mengartikan loh apa Yesus yang dimaksud di mengatakan sini. angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Itu tanda untuk siapa, Bang? Angkatan jahat atau angkatan benar? Makanya dibaca pelan-pelan Bang Juma. Oke, pelan-pelan. Atau Oke, gini pelan. deh, Pelan. saya coba baca lagi di ayat 40 ya. Saya ulang lagi pelan ya. Angkatan Ya, yang saya- jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Tuh pelannya sudah. Mana sih ya? Udah masuk pelannya. Ada-ada Sebentar, aja saudara. ya. Tinggal Anda akui. Itu tanda yang diberikan untuk orang-orang jahat dan orang-orang tidak setia kepada Yesus atau untuk orang benar. Jawab. Makanya Juma, Kok pahami makanya? kalimatnya di situ gitu loh. Untuk orang Ya, ya, benar, pahami untuk orang benar kalimatnya. Bang Suma. Nah ini Dari lagi si ini. gila satu ini. Yesus Pahami. jelas mengatakan angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat gini? dan angkatan tidak setia. Menuntut satu Sebentar. tanda. Sebentar Bang Kenapa ini Juma, orang-orang? Sebentar ya. Saya coba jelasin ke kamu ya. Dari Apa yang ayat Anda- 38 tadi. Dengar. Pertanyaan saya sederhana loh Bang. Tanda ini untuk angkatan jahat atau untuk angkatan benar? Itu aja poinnya. Silakan Anda jawab. Silakan Anda jelaskan. Iya, Silakan. benar. Dengar gini Juma ya. Ini kan kitab saya. Dan kamu tidak mengimani kitab ini kan. Jadi yang menjadi poinnya, saya di sini mau ngajarin kamu gitu loh. Oh nggak bisa. Bukan Anda kamu ngajarin malah- ikan renang itu nggak bisa. Bukan No. ikan renang. Kamu No, hanya bisa memutar balik begitu loh. Anda Jadi yang maksud mutar saya di balik. sini mau Pertanyaan saya biar sederhana. kamu mengerti loh. Anak manusia dalam kubur itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Ini makanya pahami dulu di sini. Ya, udah, silakan Anda jelaskan, Jangan biar saya kemana-mana paham. dulu. Oke, Dari ayat sip. 40 dengar ya. Sebab Kenapa seperti nggak berani Yunus di tinggal- 37-nya nggak berani baca? 37 boleh. Ayo kita Oke, ke ayat 37. silakan. Tadi kan Ya. ayatmu dari 38 ya. Ya, silakan. Sekarang saya balik, saya ikuti kamu. Saya ke ayat 37 ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Anda baca data apa itu? Matius 12 ayat 37 yang kamu minta. Oh ya, silakan. Ini Silakan. jelas ya. Silakan. Ada yang berbeda dengan apa yang saya bacakan? Silakan. Enggak ada. Oke. Silakan. Masuk. Dari ayat saya ulang. Sebentar, saya ulang dari ayat 37. Ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Ya. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda padamu, suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, Ya, pertanyaan jelas saya. ya? Iya, jelas. Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jangan kamu simpulkan di ayat ini, jangan kamu simpulkan.
Itu berbeda lagi, berbeda konteks lagi loh Juma. Atau gini deh, dari tadi Yang saya minta tanda tadi siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? iya, saya tahu arah pertanyaanmu kemana, saya tahu. Atau gini deh, Yang biar minta lebih dapat. tanda tadi angkatan jahat atau angkatan benar? Atau gini deh Juma, biar nggak terkesan mengambang, kita langsung Anda aja ke tidak tema. mau ketahuan kalau Kristen itu angkatan jahat. Bukan seperti itu. Terus, ya kalau tentang angkatan jahat yang kamu maksudkan silakan. Monggo, jangan Itu semangati fakta. gitu loh, Juma. Makanya Coba gini Anda aja, gini tidak aja, berani gini aja. menyebutkan itu angkatan jahat. Kenapa? Setiap tahun kalian peringati tanda angkatan jahat itu, Bung. Gini aja Bang Juma, Bang Juma ya. Setiap Coba kita tahun. sebentar, tahan. Sabar Bang Juma ya. Coba kita ke ini aja, ke Matius 27. Enggak, akui dulu ini. Dia tidak akan terkoneksi kalau Anda tidak mengakui bahwa tanda kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Anda akui tidak dulu? Itu Akui dulu. berbeda konsep loh Juma. Gimana sih kamu? Iya. Sini dulu yang Anda akui, Pak. Maka Itu berada dalam perut bumi itu tanda yang diminta oleh orang jahat atau orang benar. Akui Berbicara itu dulu. gini dulu Juma ya, dengar dulu Juma ya. Berbicara tentang ayat tadi ya. Di situ berbicara tentang Yunus. Maka makanya di ayat 40 isinya tadi seperti apa ya? Maka akan sama. Di situ maka akan sama, ada bahasanya seperti itu. Makanya saya coba untuk Ya mengkaji itu ini. tanda untuk siapa, Paman? Ya untuk Yunus. Emang Yunus yang minta tanda di situ? Yunus minta tanda? Coba saya ulangi. Aduh, Enggak Juma, malu, kamu saudara. ngajarin kamu kayak ngajarin anak TK loh Juma. Anak Kasihan, enggak malu orang ini. Ribuan Iya, jujur. orang nonton. Bagaimana enggak rame mualaf kawan-kawan? Jujur saya kasihan loh samamu kalau pemahamanmu seperti ini. Dari tadi saya minta kita ke Matius 27, kamu tidak mau. Jangan akui Saya dulu. ngomong- Akui karena di tujuan sini saya di sini- pangkalnya. Ini nubuat Yesus, nubuatan yang Yesus sampaikan terkait dengan Matius 23 nomor 15 nanti. Ini dulu. Matius Matius berapa? 12 ini dulu. Coba. Matius 12 ini dulu. Akui dulu yang ini bahwa tanda keluar dari kubur hari ketiga itu adalah tanda yang diberikan kepada orang jahat. Ya atau ya? Tidak. Jadi yang minta tanda tadi ini orang benar. Coba baca gini aja deh. Kamu yang baca dari ayat 38 ayo. Baca dari ayat 38. Ayo, baca dari ayat 38. Mau saya yang baca, Anda yang baca, tetap saja yang minta di sana adalah sudah angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia, Paman. Sudah bacakan aja dari ayat 38-nya ayo. Silakan Bacakan dari Anda. ayat 78. Silakan Anda pamit. Atau- kalau memang Atau gini deh Juma, kita ke Matius 27. Kamu udah mulai Tidak bisa. ketakutan ini. Kalau Kita ke di Matius situ, 27 ayo, saya ajarin kamu di yuk. situ saja, kalau di situ saja Anda sudah mulai berbohong, apalagi di Nanti- Matius 27. Dengar Juma. Nanti saya kaitkan dengan ini loh. Kita dari Matius 27. Akui dulu ya. kalau ini tanda untuk orang jahat Tadi kan yang sudah memperingatinya akui. setiap tahun. Tadi Ini kan tanda sudah orang saya jahat. akuin Juma. Ini tanda dengar untuk Juma. angkatan jahat atau angkatan Juma. benar. Dari tadi kan sudah saya akuin bahwasannya di sini tanda bukan untuk orang yang jahat begitu. Ya. Jadi loh, ini gimana sih kamu ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Loh, Jadi itu tanda untuk siapa? menurut paham atau gini deh, kalau kamu memaksa ya, dengar Juma. Atau kalau kamu ingin memaksa ya, saya Kok coba saya tanya kamu. maksa? Menurut Anda yang Dengar. memaksa. Saya mau Tadi- yang tertulis. dari tadi lo, Kok Juma, Anda yang sudah saya tulis, jelasin loh. memaksa? Ya dari Allah awal ya tadi sudah saya Karim. jelasin ke kamu. Kamu kan memaksa. Nah, yang menjadi Saya pertanyaan minta saya gini. yang Dengar minta dulu, tanda kepada Yesus pada saat itu angkatan jahat atau angkatan benar? Makanya dari tadi sudah saya jawab. Gini, dengar, boleh gantian kita Bang Juma. Gantian Inilah kita, ya. sang penyesat. Inilah makanya Gantian Yesus kita, mengatakan gantian. kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Makanya Kita Yesus gantian menuduh dulu, Juma. kalian Kita pungut gantian dulu, kejahatan. boleh ya? Data yang ada di dalam kitab Anda sendiri Anda pelintir. Sampaikan kepada Lembaga Bible Indonesia supaya itu dirubah. Angkatan jahat itu dirubah menjadi angkatan benar. Gini loh Juma. Nanti kalau ada Saya- terbit saya- lagi TB3, sampaikan bahwa rubah itu Lembaga Bible. Rubah Saya sangat-sangat- angkatan jahat berubah menjadi angkatan benar. Boleh saya lanjut dulu Juma ya? Boleh saya lanjut Silakan ya? Anda berbohong lagi, Boleh saya silakan. lanjut ya? Silakan Tidak Anda akan berdusta berbohong. lagi. Dari awal tadi gini loh, dari awal tadi itu sudah saya jawab dan sudah saya jelaskan tentang ayat itu, bahkan sudah saya bacakan isi daripada ayatnya begitu kan. Nah, kalaulah kamu ingin memaksa, coba begini, yang menjadi pertanyaan saya, menurutmu kira-kira bagaimana tentang ayat itu? Silakan. Ayat itu Yesus jelaskan dengan tegas di data itu, saya tidak butuh penafsiran. Di situ Yesus mengatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Kembali kepada dalil. Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerimanya? Kebangkitan itu sebagai simbol keagamaan? Karisten. Berarti yang menggenapi angkatan jahat, orang jahat itu adalah Karisten. Makanya Anda kewalahan untuk menutupi Karisten sebagai angkatan jahat. Tertulis angkatan jahat, Anda berusaha merubahnya. Kenapa? Kamu malu kalau Karisten itu ternyata sudah dinubuatkan Yesus sebagai angkatan jahat. Ya, boleh saya tanggapi Juma ya? Boleh saya Apalagi? ini ya, saya tanggapi penyampaianmu ya, oke? Coba. Iya, berbohong lagi. Cukup sabar nih untuk mengajarimu Juma. Coba dari ayat 38 ya, pelan-pelan. Sombongnya minta ampun setan ini. Harus pelan-pelan loh ngajarin kamu Juma. Dibawa meong. Kamu diskusi sama ayam saja, ayam tidak akan terima logikamu. Oh, melawan Bibelmu sendiri, kampret, bikin malu. Sedih loh. Sedih lihat teman-teman saya Kristen yang masih bagus, yang masih bisa waras. Sedih loh itu. Segitunya gitu. Segitunya. Caramu menutupi aib agamamu. Segitunya gitu. Adalah lebih terhormat sekiranya tadi Anda langsung turun daripada saya yang turunkan Anda. Kasihan kali kau, kasihan betul, kasihan. Kasihan. Udah tertulis seperti itu masih aja dipelintir, masih aja dipelintir. Kan udah ku bilang tuh tema kebangkitan sama dengan penyesatan. Kan penyesatan ini muncul karena apa? Kebangkitan itu dianggap sebagai sebuah keselamatan. Padahal menurut Yesus kebangkitan itu adalah simbol angkatan jahat. Makanya Islam datang sebagai penyelamat. Yesus menubuatkan untuk apa Nabi Muhammad datang? Untuk menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa dunia yang diinsafkan? Karena agama Anda sudah menjalar ke seluruh dunia membawa dosa. Maka kalian ini harus dibersihkan. Kalian ini harus disadarkan. Kalian ini harus ditobatkan dengan dinul Islam. Makanya Yesus mengatakan apabila ia datang yaitu Ruah Hamad, dia akan menginsafkan dunia. Kenapa dunia mau diinsafkan? Ada apa? Karena 600 tahun lebih sebelum Ruah Hamad datang, dunia sudah dikotori oleh ajaran-ajaran angkatan jahat yang merebak, mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari kuburan. Paham sampai situ? Kalau Yesus itu tidak mengatakan, tidak menyindir dunia ini diinsafkan, artinya tidak ada penyesat yang kemana-mana. Tetapi karena penyesat itu sudah menyebar kemana-mana, maka dunia sudah ternodai dengan ajaran penyesat yang 2 kali lebih jahat daripada penyesatan iblis kepada Adam alaihissalam. Baca Matius 27. Baca itu.
Makanya konsep dalam Islam itu apa? Jangan kau tolak Bible, jangan. Tapi jangan pula kau terima Bible itu. Maksudnya apa? Jangan kau terima sebagai firman Allah, namun jangan juga kau tolak itu, karena itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan Bible kita bisa mengurai Al-Quran, kita bisa menatap Al-Quran sebagai kalimatullah yang tepat, benar sasarannya, tidak keliru. Itu fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jadi jangan Anda keberatan ketika kami membahas Bible, karena Al-Quran mengurai Bible itu. Makanya dikatakan Islam Kristen itu dekat, karena mereka menceritakan antara Islam dan Kristen itu sanggah menyangga. Kristen menyangga ketuhanan, Kristen menyangga kerasulan. Al-Quran datang membenarkan dan menyangga penolakan tersebut. Kami tidak dekat dengan Hindu, tidak dekat dengan Buddha, enggak dekat dengan Yahudi, tidak. Kami dekatnya dengan Kristen, orang-orang zalim dari kalangan Nasrani. Itu makanya kalian disinggung, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kalian yang disinggung itu, karena kalian mengatakan Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Ini yang dikatakan kafir. Sebagaimana Yesus memberikan tanda kepada orang-orang kafir, yang kufur, yang ingkar terhadap kerasulannya. Angkatan jahat ini, siapa itu? Mereka yang menolak kerasulan Yesus. Minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Selain apa? Anak manusia keluar dari kubur. Siapa yang percaya anak manusia keluar dari kubur? Baca 2 Petrus 2. KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa Yesus jadi Tuhan? Untuk angkatan jahat. Mana dalilnya? Matius 12 nomor 38-40. Yesus jadi Tuhan keluar dari kubur. Kenapa bisa dia jadi Tuhan keluar dari kubur? Untuk orang-orang jahat. Sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30 diterangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi marah sehingga orang-orang kafir diberikan sembahan baru kepada mereka. Apa itu? Iblis. Aku jadikan iblis sebagai apa? Sebagai teladanmu, sebagai komandomu, sebagai pemimpinmu, sebagai sembahanmu, sebagai ilahmu, sebagai Rabbmu. Diawali dengan kata wa qaulihim, dan karena ucapan mereka aku hukum juga mereka. Kalian dihukum dengan mengatakan Isa alaihissalam disalib, lalu mati, lalu kemudian keluar menjadi Tuhan. Jangan sombong. Saya berdasarkan dalil. Dan Matius 27 nomor 62 sampai 66 itu tidak bisa Anda ingkari. Orang jahat ini sebelum mati pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Perintahkan prajuritmu, perintahkan kemudian tentara-tentaramu untuk menjaga kuburnya. Nah, angkatan jahat kena tipu di situ. Dia menipu dirinya sendiri. Apa itu? Mereka datang di kuburan Yesus menunggu. Keluar nggak nih? Keluar nggak nih? Padahal Yesus sudah memberikan sinyal. Yang menunggu mana manusia keluar dari kubur hanyalah orang-orang jahat. Maka yang datang di kuburan siapa? Ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Romawi. Ada murid-muridnya datang di kuburan menunggu? Nggak ada. Muridnya enak tidur di rumah. Muridnya asik menggaplek. Nggak ada urusan bangkit tidak bangkit. Nggak ada urusan. Mereka nggak peduli itu, karena gurunya tidak pernah memberikan tanda itu kepada mereka. Mereka hanya mendapatkan tanda apabila aku yang datang maka engkau akan melihat kemuliaan anak manusia di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Kalau aku yang datang, orang benar akan melihat aku di langit. Seluruh manusia akan meratap. Di mana nggak meratap? Matahari nggak bercahaya, bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuh, ya merataplah. Masa mau main gitar bintang jatuh dari langit? Nggak ada itu cerita. Jadi angkatan jahat minta tanda, diberi tanda anak manusia keluar dari kubur di tengah kuburan.
Angkatan benar minta tanda, mereka diberi tanda anak manusia di tengah langit. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Umat Islam menanti datangnya Al-Masih di tengah langit, bukan di tengah kuburan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika dikatakan dalam Matius 27 nomor 62 66 itu, si penyesat ini berkata akan keluar dari kubur, tolong suruh perintahkan prajurit tentara-tentaramu untuk menjaga dia. Sebab kalau tidak kemungkinan muridnya akan datang mencuri mayatnya. Lalu berkata kepada rakyat bahwa gurunya telah bangkit. Sedangkan kebangkitan itu akan berefek yang sangat buruk. Lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Apa penyesatan yang pertama? Adam jatuh ke dalam pencobaan makan buah pengetahuan. Tapi kebangkitan jauh lebih sesat. Makanya Yesus dalam Matius 23 nomor 13 sampai 36 itu Yesus mengatakan itu. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka jahanam? Gak mungkin. Gak mungkin. Sebab separuh dari nabi yang diutus Bapa kepadamu kau salibkan. Kau tumpahkan darahnya. Kau sesah mereka. Mulai dari Habel sampai Zakaria anak dereknya. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi penyaliban itu adalah tanggungan angkatan jahat. Kebangkitan itu tanggungan angkatan jahat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa pengikut orang Farisi? Islam. Ya kalian. Kalian pengikut orang Farisi. Santo Paul, dialah yang mengajarkan kalian kemudian untuk memahami konsep kebangkitan sebagai apa. Coba Anda baca di dalam kitab saudara, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu tetap mati di dalam dosamu. Berarti kebangkitan adalah simbol mutlak yang harus diterima oleh Kristen suka tidak suka. Kebangkitan adalah keselamatan bagi orang Kristen. Sedangkan menurut Yesus, kebangkitan adalah tanda untuk orang jahat. Ayo dong, pakai ilmu lah. Diskusi itu pakai ilmu. Jangan pakai congor, pakai data, jangan kau pelintir, itu isi kitabmu sendiri. Malu sama kucing. Malu sama kucing. Masa sama kucing aja Anda berbohong? Kucing-kucing ada di rumahmu itu malu melihat kelakuanmu tuh. Malu dia. Inna ja'alna sayatin awliya alil ladina la yu'minun. Aku jadikan setan sebagai pemimpin, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, sebagai junjungan bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Orang Yahudi, orang Israel seluruhnya harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Elohim dan juga menjadi Kristus. Apa sebabnya? Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum muttakhazu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu kata Quran. Sudah sepantasnya manusia itu mendapatkan petunjuk untuk selamat, dan sepantasnya separuh manusia itu menjadi sesat, mendapat neraka disebabkan karena mereka tidak beriman. Mereka sebagai pada Allah, mereka mengira bahwa mereka selama ini mendapatkan petunjuk. Petunjuk matamu suwe. Udah diajarkan, ini loh petunjuknya, ditolak. Ini petunjuk yang benar, ditolak. Ini jalan yang lurus yang diajarkan oleh Yesus. Salib, bangkit dari kematian menurut petunjuk Yesus, itu adalah untuk angkatan jahat, ditolak. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka, ditolak. Aku diutus hanya kepada orang domba-domba yang sesat dari umat Israel, ditolak. Jangan kau menyangka aku datang menegakkan hukum Torah. Aku datang menggenapi. Barang siapa menegakkan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka, ditolak. Kenapa bisa begitu? Karena kalian terjerat dalam angkatan jahat.
Islam datang meluruskan sebagai bentuk pertobatan bumi setelah bumi dinodai oleh orang-orang yang mengganti kemuliaan Tuhan dengan makhluk kuburan. Catat itu. Ayolah teman-teman, ini nyata ini. Dalil Anda yang baca, Anda tolak, Anda pelintir, Anda sanggah, Anda rubah maknanya, Anda tafsirkan sesuai dengan perut Anda. Apa itu? Kalau Bible aja kalian berani, bagaimana kitab agama lain? Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi, karena angkatan jahat. Yang namanya jahat ya jahat. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian sudah diusir Yesus, tertulis lebih dulu di kitab saudara. Ada enggak yang paham? Enggak, sok cantik, sok paten. Anak-anak Tuhan paten. Matamu. Siang malam kita ngajarin, malah dalil sendiri dipelintir entah kemana-mana perginya. Aduh, sudah bahasa Indonesia loh itu kitabnya. Bukan pula bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Mudah dipahami. Dipelintir. Dasar koplak. Udah naik lagi yang lain, silakan. Kalau saudara hari ini, anggap saja belut listrik. Dibilang Mazmur 16 nomor 10 nggak ada hubungannya. Malah dibolak-balik juga. Di situ jelas Yesus tidak mati, malah dibilang mati bangkit. Silakan teman-teman. Selamat siang. Halo. Halo. Tunjukkan kepada saya kalau ada di dalam kitabnya orang Yahudi bangkit pada hari ketiga. Nah, Ari kawin lagi besok. Ternyata nggak bisa, nggak kawin-kawin lu, Ri. Membusuk lu, Ri, membusuk. Kalau ada dalilnya, oh dia berusaha mudah-mudahan ini benar biar gue kawin. Ternyata salah juga, nggak kawin lu, Ri. Mati colik kau, Ri. Oh disuruh kasih dalil, dalil yang malah Yesus tidak mati dikasihnya. Halo, selamat sore. Halo abang, ada onde-onde kah? Bang, kok namanya segitu kali? Yanto Babi. Kok begitu namanya abang? Gak ada nama lain apa? Bang, ganti nama apa? Jelek kali namanya bang. Nggak keren namanya abang begitu. Kok ya namanya kok begitu, nama yang bagus napa? Taunya kita jangan pamer makanannya pakai lewat nama. Jahat kali bang, pemberian orang tua. Halo, selamat sore menjelang maghrib. Halo. Halo abang. Ada onde-onde kah? Ada nih yang ngelongol. Halo. Halo. Oi, sangkala. TP. Halo, selamat sore. Abang. Halo. Gimana kabar? Baik.
Lagi ngapain sekarang? Lagi menggembalakan serigala, buas dan jinak. Begini Bang Juma, kalau Bang Juma mengkomentari Alkitab, bukalah datanya kayak edis TV pakai data. Kan tinggal sampean baca di situ, Bung. Buka data, jangan hanya modal congor. Kok modal congol? Baca di Bibelnya dibilang congol, piye toh? Maksudnya, buka data, buka data Abang, gitu loh. Itu menyita waktu, itu pekerjaan ATK itu. Itu sita waktu. Supaya Itu. jangan dibilang orang nanti omongan Abang itu bohong, fitnah. Oh enggak gitu. dong, kan orang-orang Kristen punya Bible dan orang bisa lihat di Google juga nya. Beda kalau kita bahas kitabnya Hindu, kita harus buka data. Tapi kan saya bicara dengan orang Kristen karena sang pemilik begini, kitab. Yang Abang jelaskan itu setelah aku baca nggak benar gitu. Nah, coba baca lagi. Matius 12:38 sampai 40, baca lagi. Biar ku buat malu lagi sama kawan-kawan yang tadi. Baca coba. Penafsiranmu sembarangan. Itu Enggak, tidak perlu gini, Bang ditafsirkan. Juma. Ini kan, Tidak perlu ditafsirkan. ini kan aku baru masuk nih. Tadi membahas tentang apa? Matius 12:38 sampai 40. Nah, itu tentang apa itu? Matius itu. Itu tentang orang-orang Kristen adalah angkatan jahat. Emang ada di situ. Ada. Saya baca ya. Boleh. Ya kan? Supaya kita ngomong pakai data gitu loh. Ya. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Nah, ini kan judulnya kan tanda Yunus. Nah, saya akan bacakan ya. Boleh. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu." Ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ah, ini arti ayat ini maksud Bang Juma kayak mana? Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda kepada mereka selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Betul? Ini kan ditujukan kepada orang Farisi. Ya, pintar. Orang jahat gak? Disebut orang jahat dan orang tidak setia, benar gak? Iya, ini ditujukan kepada orang Farisi. Jadi bukan kepada orang Kristen. Beda itu, Bang. Beda. Oke. Memang bukan. Di situ, saat itu memang bukan. Tapi orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Kristen ini berasal dari mana kalau bukan dari orang Farisi? Beda, Bang, golongannya, Bang, beda. Kok beda? Beda. Kok beda? Yang memperingati Beda. setiap tahun kebangkitan anak manusia itu orang mana? Kristen itu kan, Bang, apa artinya? Jadi Kristen itu adalah lahirnya Kristen itu setelah Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dan ketika dia naik ke sorga, maka di belakang itu lahirlah kekristenan. Kristen itu artinya kan pengikut Yesus itu. Jadi Pengikut Kristus, pengikut Yesus. Iya, Kristen itu adalah pengikut Yesus, Kristus. Bang. Belum tentu Iya, Kristus Yesus. itu Belum lah, tentu, kok tidak semua Kristus itu kok jadi Yesus. abang yang lebih tahu? Saya yang Kristen kok abang lebih tahu? Kristus
Tidak itu ya semua. Yesus gitu loh. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kok belum tentu? Kok abang yang lebih tahu agama saya daripada saya? Karena saya yang belajar Bible. Masa abang mengajari ayam bertelur? Kan nggak nyambung. Nah, masalahnya Anda ayam jantan, bagaimana saya mau ngajarin? Umpamanya gini loh bang, jangan abang ngajari ayam bertelur loh gitu loh. Piye itu? Nggak bisa diajarin, Anda ayam tapi jantan, gimana mau bertelur? Iya kan, karena ada jantannya makanya bisa ayam betina bertelur gitu loh bang. Anda betina rupanya. Pribahasa. Iya, makanya aku pun membalasnya dengan pribahasa. Aku bagaimana mengajarkan Anda bertelur, Jadi, Anda ayam jantan. Jadi jangan kau ajari aku tentang Alkitabku. Harusnya apa yang ngajari kamu gitu. Buktinya terkait dengan tanda Yunus saya ngajarin barusan. Kemudian yang kedua, Anda nggak paham. Anda nggak paham kalau ada Kristus palsu. Ini celakanya itu di situ. Jadi Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus ya. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Makanya Kristus palsu itu yang aku Yesus. Ya Bang Juma lah Kristus palsu. Oh salah, Anda nggak paham berarti. Saya nggak pernah diurapi dan saya nggak pernah mengaku Kristus. Jadi kembali kepada tema tadi. Kayak mana abang mau diurapi? Abang kan palsu. Gitu loh, palsu. Kembali tadi bahwasanya angkatan jahat dan angkatan tidak setia minta tanda. Saya tanya dulu sama saudara. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu apa? Anak manusia keluar dari mana? Itu adalah berbicara kematian Yesus mengalami kematian 3 hari 3 malam. Itu berbicara seperti Yunus di perut ikan, jadi Yesus di rahim bumi. Artinya dia kemanusiaannya mengalami kematian 3 hari 3 malam. Itu maksudnya di perut bumi itu. Nah, itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat, angkatan tidak setia, atau orang benar? Maksudnya, saya tidak Yesus tanya maksudnya. 3 hari 3 malam di perut bumi. Dia menunjukkan artinya begini. Itulah tanda yang akan ditunjukkan Yesus kepada orang Farisi gitu loh. Nah, berarti kebangkitan dari perut bumi itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Untuk orang Farisi dan untuk seluruh dunia. Tengoklah kan, angkatan jadi jahat. Yesusku bangkit bang. Anda disebut bagaimana jahat dengan kan nabimu? Udah bangkit apa belum? Anda disebut sebagai angkatan jahat. Oke? Kami bukan orang jahat. Yang diberi tanda kebangkitan hanya orang jahat. Bukan kami bang, orang Farisi maksudnya. Orang Farisi. Dengar dulu, jujur. Yesus keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Ya, di ayat itu tanda untuk orang Farisi, tetapi di ayat lain juga dia menunjukkan kebangkitannya. Gitu. Itu untuk orang jahat atau untuk orang benar kebangkitan itu? Bukan untuk. Jadi begini, angkatan yang jahat ini meminta tanda begitu. Ini bukan masalah jahat atau bukan masalah baik. Ini menunjukkan bahwa dia memang bangkit, bang, bangkit dari kematian. Nah, gitu loh. Ini tidak ada kaitannya dengan jahat atau baik. Beda angkatan itu. Jahat beda ini minta satu tanda. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu diberikan Yesus sebagai tanda kepada orang jahat atau kepada orang benar? Kepada orang Farisi.
bukan, tidak ada jahatnya, tidak ada baik, tapi kepada orang Farisi dan kepada seluruh dunia, dan Allahu termasuk Akbar, juga Masya kepada Allah. Bang Zuma. Allahu Akbar. Yesus sudah menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Jadi sembahlah Bang yang Allah yang sudah bangkit Bang. Jangan sembah Itu Nabi untuk orang jahat. yang masih di kuburan. Sembahan yang keluar dari kubur itu sembahan untuk orang jahat. Ngapain saya percaya? Kebangkitan yang keluar dari kubur itu untuk orang jahat. Makanya Matius 27 nomor 62 sampai 66. Yang jahat itu, kebangkitan itu adalah penyesatan angkatan yang jahat itu Bang akibatnya orang jauh lebih Farisi. buruk. Jauh lebih buruk Bukan untuk yang daripada jahat. penyesatan yang Angkatan pertama. yang jahat itu maksudnya yang disebut orang Farisi, bukan berbicara lain-lain Bang. Nah, itu angkatan jahat atau bukan? Pribadinya gitu loh, oknumnya gitu loh. Hey! Wuih! Gimana? Hey! Bye. Jangan permalukan Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain masih bisa dituntun menuju kepada kebenaran. Jangan. Masih banyak saudara-saudara saya Kristen yang masih bisa dituntun kepada jalan kebenaran. Angkatan jahat, yang namanya jahat, ya jahat. Yang dengan jahat. Ketika ada kebenaran disampaikan, orang jahat ya meramunya menjadi kebenaran. Itu orang jahat diberi tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam anak manusia, boleh Yudas, boleh bom, boleh Edis, boleh anak manusia, nggak disebut Yesus di situ. Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat. Si jahat mengatakan itu untuk orang Farisi. Ya sama doang. Yang mendirikan Kristen juga orang Farisi. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Apa ini? Halo. Selamat sore. Sore. Gak bisa bicara kau. Kau bisa nyanyi, kau bisa bicara gimana kau tuh? Ya, kenapa kalau soal kampe? Indonesia. Hidup. Indonesia hidup. Kau bicara tuh baik-baik, kau bicara pakai bagaimana tuh? Suara kamu tuh jelek-jelek itu. Indonesia hidup. Kau nggak bisa bicara kau. Kau tipu aja kau nih. Saya tulis kau. Indonesia. Iya. Bicara tuh Pak, jelas-jelas. Indonesia. Hah? Ya? Indonesia? Hah? Yes. Kau di mana? Kamu di mana? Di Indonesia mana? Ya.
Indonesia mana kau? Ada. Ah, kayak mono kau nih. Kau Indonesia mana? Ini Rambo. Ini Rambo Papua. Kamu di mana? Indonesia mana kamu? Jakarta. Jakarta mana? Ya, Jakarta bagian mana? Timur. Oh, aku Jakarta Utara. Oh. Ya. Kakak. Iya, aku KKB. Kau mau lawan sama aku? Oh ya. Kakak baby ya. Ada. Itu apa? Ada. Ya. Ada. Kakak baby. Hale. Haleluya. Hah? Haleluya. Hah? Ya. Oh. Yes. Yesus. Oh, ya. Aku Kristen. Yes. Ya. Kristen. Ya. Good. Yes. Good. Good. Ya. Yes. Tetelah, Rakwa, tetelah. Hah? Tetelah. Oh. Iya, kabarnya masih. Kabarnya. Ya. Ya. Tetelah. Ya. Tete Mayor. Bahasa Indonesia. Tetelah. Ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lama. Capu. Lama capu. Cepuk. Capu.
Waktu cepu sana. Oke, good. Ya, jago lihat. Oke. Oke. Oke, good. Oke. Oke. Ayo tetenar kau ujun. Kau kamar gak kader ya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kok bisa yang kayak gitu naik ke sini? Nah, siapa yang naikin itu? Tanggung jawab. Oi. Aduh, sakit. Aku juga sakit tahan napas itu teman-teman. Allahu Akbar. Sat, nyalain lampu dulu Sat. yang satunya. Gitu dong. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah sampailah kita pada penghujung pertemuan kita pada sore hari ini. Tadi itu anggap saja adalah intermezzo, kita menghargai teman kita siapapun dia. Ya teman, cuman aku nggak mau ada komunikasi gitu kan ya. Jangan ada komunikasi dengan makanya saya menggunakan itu bahasa keahlian saya juga. Itu saya ahli juga dalam bahasa seperti itu. Namanya seorang pendidik. Kebetulan saya juga pernah belajar psikologi anak. Jadi ya saya menggunakan bahasa itu sederhananya itu. Itu bukan bahasa ejekan atau apa enggak. Itu bahasa yang digunakan oleh kebetulan ada beberapa keluarga juga yang punya anak yang cara ngomongnya kayak gitu. Jadi kita menggunakan bahasa itu bukan untuk ini enggak. Itu enggak ada unsur sedikit pun sama sekali enggak ada. Oke teman-teman, ada dua tadi ya, ada dua teman-teman yang mencoba memelintir dalil dari kitabnya sendiri, di mana nantinya sebenarnya muaranya itu di Matius 27, diperkuat lagi Matius 23, dan endingnya di Matius 7 kembali terkait dengan pengusiran Yesus itu pada orang-orang yang melakukan satu prosesi yang menurut mereka benar tetapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Musa. Itu yang dilakukan oleh itu yang dijabarkan oleh kitab mereka sendiri. Nah, tugas kita adalah menyampaikan kepada mereka, semoga saja ada yang paham. Kenapa saya turunkan mereka berdua? Kan saya nggak tahu saya mau ngapain lagi. Data mereka aja mereka pelintir. Konsep yang ada sebenarnya dalam muatan data itu sudah tegas, sudah jelas, tapi dipelintir, dan itu tidak butuh penafsiran. Tidak butuh penafsiran, tinggal disampaikan apakah betul? Ya betul, itu angkatan jahat diberi tanda itu? Ya, angkatan jahat yang diberi itu. Dengan mereka mengelak, dengan mereka menghindar, itu jawaban mutlak bagi kita orang-orang berakal bahwa ternyata sebenarnya mereka sadar. Sebenarnya mereka paham. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sebenarnya kamu tak paham, sebenarnya kamu mengerti, tapi kamu menghalang-halangi orang untuk sampai kepada kebenaran. Kamu menghalangi padahal engkau tahu kebenaran itu. Kau menghalangi orang untuk beriman, tetapi kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, apa yang kamu yakin itu salah.
Itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi ada dua teman-teman kita dari Kristen yang terbukti mereka memplesetkan isi Bible-nya sendiri dikarenakan itu tadi, mereka tidak mau agama mereka itu jatuh pada posisi yang menggenapi nubuatan itu. Angkatan jahat, angkatan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan tidak setia? Karena perjanjian kekal Tuhan, seperti perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Sebagai perjanjian kekal, artinya Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham selama-lamanya akan diajarkan sebagai Tuhan satu-satunya. Tapi mereka tidak setia, mereka menggantikan dan mereka mengambil Tuhan-Tuhanan baru, tidak setia mereka. Terkait sunat juga perjanjian kekal, dan mereka juga sekali lagi tidak setia. Taurat juga ditanamkan oleh Tuhan sebagai perjanjian baru ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Mereka juga tidak setia. Jadi angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu tergenapi kepada mereka. Makanya tadi itu tidak makanya mereka tidak mau mengakui dan tidak mau merasa itu adalah mereka. Tapi dengan cara mereka menolak, itu sama halnya mereka sedang menjerat dan menjebak diri sendiri. Untuk itulah teman-teman, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita berbicara mengenai Islam, ya kita tidak pernah ingkar terhadap isi kitab kita Al-Quran. Tapi kalau mereka ingkar terhadap kitab mereka, bagaimana tidak ingkar kepada Al-Quran? Kepada isi kitab mereka saja mereka ingkar, apalagi terhadap Al-Quran. Makanya Al-Quran menyebutnya dengan sebutan kafir. Orang yang menutup diri terhadap kebenaran. Sekira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua yang Anda berikan kepada saya dalam live ini, itu insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan semua urusannya, melimpahkan rahmat dan pengampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sekaligus memudahkan urusan duniawi kita agar dipermudah oleh Allah, diperlancar usaha kita, agar kita dengan mudah bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap hak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Dan kepada saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati kalian, membuka pemikiran kalian, mari kita lanjutkan diskusi dengan cara-cara yang baik. Kita rajut kemudian toleransi antar umat beragama dengan cara berdiskusi dengan elegan, berdasarkan data dan dalil, tanpa harus Anda datang untuk memperlihatkan sisi kebencian terhadap kami umat Islam. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Sekiranya Anda bisa hadir di Qomal ini untuk menjelaskan iman saudara yang diajarkan untuk diimani oleh seluruh bangsa. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih dan selamat menunaikan salat ibadah maghrib untuk Makassar dan sekitarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.